Wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan pada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita bisa berkumpul bersama di kantor DPD RI Provinsi Jawa Barat. Selamat datang Bapak Ibu semuanya. Selamat datang Ibu Agita Nurfianti. Hari ini kita akan membahas masalah pengawasan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pendidikan, kemajuan kebudayaan terkait bahasa daerah. Ini merupakan salah satu kegiatan inventarisasi materi untuk masa reses Ibu Agita Nurfianti yang kebetulan saat ini duduk di Komite 3 DPD RI. Komite 3 itu membidangi salah satunya adalah masalah pendidikan, bahasa, kebudayaan, pariwisata. Di sini sebenarnya kita ingin minta masukan terkait dengan surat yang sudah kita berikan, Pak, Bu. Di dalamnya sudah ada TOR dan daftar pertanyaan yang kiranya nanti bisa kita bahas bersama. Apabila Bapak Ibu sudah ada bahan tayang untuk ditayangkan, boleh dikirimkan WA kepada saya, Hera. Nanti akan kita tayangkan di saat Bapak Ibu memaparkan. Untuk itu kami persilahkan Ibu Agita Nurfianti untuk memaparkan apa yang ingin Ibu terima masukan hari ini dari Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Kota Bandung, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, dan Balai Bahasa. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Herawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas kehadirannya pagi hari ini, sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan dan padatnya kegiatan. Saya anggota DPD RI Provinsi Jawa Barat yang kebetulan saat ini saya berada di Komite 3. Komite 3 itu membidangi antara lain pendidikan, kesehatan, agama, kesejahteraan sosial, seni dan budaya, pariwisata, perlindungan ibu dan anak. Itu emang cukup banyak gitu bidang dari Komite 3 ini. Dan pada hari ini kegiatan yang saya lakukan ini dalam masa reses, saya akan melakukan inventarisasi materi menyangkut berbagai permasalahan terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan terkait bahasa daerah. Jadi saya harapkan dengan kegiatan ini saya dapat menyerap aspirasi dari pandangan, pendapat, kemudian masukan juga dari Dinas Pendidikan Provinsi, Kota, Bandung, Kabupaten, Bandung Barat, dari Balai Bahasa juga. Kemudian mungkin yang belum hadir dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi ya, Provinsi Jawa Barat. Itu semua terkait dengan pemajuan kebudayaan dan bahasa daerah gitu. Jadi mungkin untuk ini kita persilahkan kepada Bapak Ibu untuk jika ada pemaparan sudah di sini. Sudah ya? Apa boleh dimulai sedikit? Ya boleh dimulai dari Balai Bahasa. Dipersilahkan Ibu Hera juga. Sama-sama. Sama-sama Hera. Ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kita selaku anggota DPD RI, Bapak dan Ibu semuanya yang hadir di sini. Ada Pak Arif dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, ada Pak Saiful dari Dinas Pendidikan Kota Bandung, dan Pak Ilyus dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Jadi kami dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat memang sebagai sebuah unit pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memang memiliki tugas dan fungsi di bidang kebahasaan dan kesastraan. Tentu kalau kita berbicara mengenai bahasa itu tidak akan terlepas dari aspek kebudayaan, karena bahasa dan budaya itu ibarat dua sisi mata uang yang akan selalu seiring sejalan. Di dalam objek pemajuan kebudayaan juga bahasa menjadi salah satu poin yang ada di dalamnya, sehingga bahasa ini memang berkelindan dengan semua aspek kehidupan kita. Nah, kemarin kami sudah menerima beberapa pertanyaan ya terkait dengan apa dan bagaimana kondisi bahasa daerah terutama yang ada di Jawa Barat, dan saya sudah membuat
paparan Salindia, saya akan mengawali dengan informasi terkait dengan regulasi kebahasaan. Jadi kalau kita berbicara mengenai pelindungan bahasa daerah itu memang bukan ujuk-ujuk tiba-tiba masuk di dalam program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di program prioritas ke-6, yaitu pembangunan bahasa dan sastra, tetapi karena secara regulasi itu memang diatur bagaimana peran bahasa daerah, lalu seperti apa peran pemerintah daerah di dalam mewujudkan kelestarian bahasa daerah itu diatur di dalam regulasi kebahasaan selain Undang-Undang Dasar 1945, lalu ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, ada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014. Isi pokoknya itu tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga bahasa asing. Lalu terkait dengan proses pengembangan, pembinaan, pelindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah, lalu ada Permendikbud Nomor 42 Tahun 2018 tentang kebijakan nasional kebahasaan dan kesastraan, dan juga ada Perpres 63 Tahun 2019 yang mengatur ranah penggunaan bahasa. Dan lanjut kalau ada kesalahan ya. Nah, kalau kita berbicara secara khusus mengenai regulasi pelindungan bahasa daerah, kita mulai dari pasal 32 ayat 2 tentang bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional, kemudian dikuatkan lagi di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengenai bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan, dan juga diturunkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 khusus tentang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra. Lalu di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga ada pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, di sini pemerintah daerah diharapkan hadir untuk benar-benar bisa mewujudkan kelestarian bahasa daerah. Kalau di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengenai pelindungan bahasa dan sastra daerah itu terutama di pasal 42. Jadi di situ ditegaskan bahwa pemerintah daerah wajib untuk mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Lalu di ayat 2, ayat 3 juga mengatur seperti apa peran kelembagaan, lalu seperti apa program-program atau mungkin hal-hal yang bisa kita atur. Dan yang terbaru karena ada surat edaran dari Menteri Dalam Negeri sebagai tindak lanjut dari Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2025, ada surat edaran dari Menteri Dalam Negeri, di dalamnya juga sudah termaktub mengenai pengawasan penggunaan bahasa Indonesia dan juga terkait dengan pelindungan bahasa daerah. Nanti akan kita lihat beberapa poin utama yang ada di dalam surat edaran ini. Lanjut, nah ini di dalam peraturan pemerintah Nomor 57, jadi terkait dengan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra daerah. Jadi di dalam pelaksanaan program pelindungan bahasa dan sastra daerah tentu ada peran seluruh pemangku kepentingan yang ada di dalamnya. Lanjut, kita melihat fungsi bahasa daerah, ada beberapa fungsi. Yang pertama sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, sebagai peneguh jati diri kedaerahan, sebagai sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya di daerah, sebagai sarana komunikasi baik dalam upacara adat, sosial kemasyarakatan, di media massa lokal, di penegakan hukum adat, dan juga bahasa daerah ini sebagai pendukung bahasa Indonesia di dalam penyelenggaraan pendidikan, karena di dalam Undang-Undang Sisdiknas di pasal 33 juga dijelaskan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar utama dalam dunia pendidikan, sedangkan bahasa daerah sebagai bahasa pendamping yang digunakan di satuan pendidikan, terutama di kelas-kelas awal di satuan pendidikan formal. Selain itu, bahasa daerah juga menjadi pendukung dan sumber pengembangan bahasa Indonesia. Nah, yang perlu kita pahami terkait dengan bahasa daerah ini bahwa ada pemilahan secara tegas terkait dengan bahasa ibu dan bahasa daerah, karena ini kita berbicara mengenai keberlangsungan bahasa daerah di dalam pemanfaatan atau penggunaannya di masyarakat kita sebagai sarana komunikasi. Nah, kalau secara tegas bahasa ibu dan bahasa daerah itu ada pemilahan secara definisi, namun biasanya Ibu Agis dan Bapak Ibu sekalian,
bahwa di dalam penggunaan di masyarakat kita biasanya bahasa daerah dan bahasa ibu itu dianggap sama, cenderung sama, karena biasanya dianggap sebagai bahasa pertama yang digunakan, yang diperkenalkan kepada anak-anak kita, terutama di ranah keluarga. Nah, bahasa ibu itu sendiri adalah bahasa yang pertama kali terpajan kepada anak dan diperoleh secara tidak sengaja atau unconscious dan informasi informal di dalam lingkungan keluarga, dan terutama di ranah keluarga ini digunakan sebagai ranah yang paling intens untuk menggunakannya sebagai sarana komunikasi. Sedangkan yang dimaksud dengan bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan oleh komunitas tutur tertentu yang merepresentasikan budaya tertentu yang penggunaannya dapat meluas, tidak dipagari oleh batas-batas wilayah administratif. Di Indonesia ada 718 bahasa daerah yang sudah teridentifikasi. 417 ada di Papua, terbanyak kedua di Maluku, dan terbanyak ketiga di Nusa Tenggara Timur. Jadi ada perbandingan terbalik. Di wilayah timur bahasa daerahnya itu sangat banyak, penuturnya sedikit, sedangkan di wilayah barat penuturnya banyak, jumlah bahasa daerahnya sedikit. Namun itu juga memiliki dinamika tersendiri. Nah, berbicara mengenai vitalitas atau daya hidup bahasa daerah, di sini ada 6 kategori untuk vitalitas bahasa daerah. Jadi jika bahasa itu masih dipakai oleh semua anak dan semua orang di dalam kelompok etnik itu, maka masih dianggap bahwa bahasa itu masih dalam kondisi aman. Namun jika semua anak-anak dan kaum tua menggunakannya tetapi dengan jumlah penutur yang sedikit, itu dianggap stabil tetapi terancam mengalami kemunduran atau kepunahan. Jika sebagian penutur anak-anak dan kaum tua dan sebagian anak-anak lain tidak lagi menggunakannya, maka itu dianggap mengalami kemunduran. Terancam punah jika semua penutur 20 tahun ke atas jumlahnya sedikit, sementara generasi tua tidak lagi berbicara atau memperkenalkan bahasa daerah itu kepada anak-anak mereka, terutama di ranah keluarga. Sebuah bahasa dianggap kritis jika penuturnya usia 40 tahun ke atas dan jumlahnya sangat sedikit. Nah, ini banyak yang dialami untuk bahasa-bahasa di wilayah timur yang ada di Papua, di Nusa Tenggara Timur, dan di sebagian bahasa di Maluku. Dan bahasa itu dianggap punah ketika tidak ada lagi penuturnya. Dan untuk di Indonesia sudah dinyatakan ada 11 bahasa daerah yang dinyatakan punah. Lanjut, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sudah diajukan kemarin untuk bahan informasi dan bahan inventarisasi. Kalau berbicara mengenai kondisi vitalitas bahasa-bahasa daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat saat ini, di Jawa Barat berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, dan itu sudah ada di dalam peta bahasa yang sudah diluncurkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Bahasa daerah yang teridentifikasi di Jawa Barat itu ada 3, yaitu bahasa Sunda, Cirebon Dermayu, dan juga Melayu Betawi. Namun yang ada di dalam peta bahasa yang sudah diluncurkan oleh Badan Bahasa sejak tahun 2010, Melayu Betawi itu belum masuk kok. Sementara di dalam peraturan gubernur, kalau tidak salah sebelum diperbarui peraturan itu ya Pak ya, ada 3 entitas, yaitu Sunda, Cirebon Dermayu, dan juga Melayu Betawi. Nah, kalau kita melihat secara kajian vitalitas atau daya hidup bahasa, bahasa Sunda ini masih sangat banyak, bahkan penutur terbanyak ya. Jadi bahasa Sunda ini penuturnya banyak, usia penuturnya banyak yang berusia 40 tahun ke atas, dan sudah banyak generasi muda yang tidak lagi menggunakan bahasa Sunda. Jadi sebagian dari generasi muda kita usia 20 tahun ke bawah itu mereka bisa memahami bahasa Sunda, tetapi mereka tidak lagi bisa menggunakan bahasa Sunda sesuai dengan speech level atau undang usuk yang ada. Jadi meskipun bahasa Sunda ini diajarkan di sekolah sebagai mata pelajaran muatan lokal karena sudah menjadi kebijakan dari pemerintah daerah, namun kalau kita melihat secara kajian vitalitas, secara kuantitas bahasa Sunda itu masih dalam kondisi aman secara kuantitas, tetapi secara kualitas penggunaannya seperti apa implementasi di masyarakat, maka ini dianggap cenderung mengalami kemunduran karena generasi muda tidak lagi tergerak untuk benar-benar bisa memahami dan menggunakan bahasa Sunda dalam berbagai ranah keperluan komunikasi. Lalu pertanyaan yang kedua, seperti apa pelaksanaan program revitalisasi bahasa daerah selama 2 tahun terakhir? Jadi sebenarnya kalau berbicara mengenai revitalisasi bahasa daerah, Bu Agis, di Jawa Barat
sudah dilaksanakan program revitalisasi bahasa daerah yang benar-benar secara masif dilaksanakan dengan diikuti oleh 27 kabupaten kota. Itu sudah dilaksanakan sejak tahun 2021, dan sebagai informasi bahwa pada tahun 2021 Jawa Barat itu menjadi pionir, menjadi percontohan. Saat itu baru ada 3 provinsi yang melaksanakan program revitalisasi bahasa daerah yang diprogramkan oleh pemerintah melalui melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi waktu itu. Jawa Barat dengan bahasa Sunda, Jawa Tengah dengan bahasa Jawa, dan Sulawesi Selatan dengan 3 bahasa daerah, yaitu Bugis, Makassar, dan juga Toraja. Dan kegiatan revitalisasi bahasa daerah ini sudah dilaksanakan selama 5 tahun, dan untuk pelaksanaannya, kalau untuk Jawa Barat itu mengadopsi model A, itu berbasis di satuan pendidikan, karena kan ada model B, ada model C. Kalau untuk model C itu di wilayah yang lebih dari 1 bahasa daerah, dan biasanya kebijakan untuk pengajaran bahasa daerah itu sebagai muatan lokal biasanya tidak diatur secara tegas, sehingga untuk pembelajarannya itu berbasis komunitas. Untuk Jawa Barat itu berbasis satuan pendidikan di ranah pendidikan formal, diambil dari jenjang SD dan SMP. Dan di dalam pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah ini ada beberapa tahapan yang secara rutin kami laksanakan setiap tahun, yaitu ada koordinasi antar instansi. Kami mengundang perwakilan dari 27 kabupaten kota, para pemangku kepentingan untuk hadir menyamakan persepsi terkait dengan seperti apa upaya yang dilakukan untuk bisa melaksanakan revitalisasi bahasa daerah, terutama bahasa Sunda. Lalu diikuti dengan diskusi kelompok terkumpul. Kalau penyusunan modul bahan ajar itu sudah tersedia sejak tahun 2021. Lalu ada pelatihan peningkatan kompetensi guru utama, dan setelah kami memberikan pelatihan ke 350 guru, itu kemudian guru-guru yang sudah mendapatkan pengimbasan itu pelatihan, kemudian mereka melakukan pengimbasan, melakukan diseminasi ke guru sejawat dan juga kepada siswa, dan itu kemudian diikuti dengan kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu di tingkat kecamatan dan kabupaten, dan nanti di tahapan akhirnya itu di tingkat provinsi dan di tingkat nasional dalam bentuk Festival Tunas Bahasa Ibu, itu berupa selebrasi untuk pelaksanaan RPD. Dan program RPD ini sudah diluncurkan secara resmi oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi di bulan Februari tahun 2022 kemarin. Nah, untuk pembiasaan pengajaran bahasa Sunda melalui program RPD ini ada 7 jenis kegiatan atau lomba yang diberikan. Ada mendongeng, menulis cerpen, ada pidato, ada stand up komedi, borangan, ada membaca sajak, ada membaca dan menulis aksara Sunda, dan juga ada numbang pupuh. Dan di sini kita bisa melihat seperti apa upaya pelestarian bahasa daerah untuk bisa meneguhkan bahasa, sastra, dan budaya yang ada di Indonesia dan termasuk di Jawa Barat. Jadi untuk ini sekedar gambaran seperti apa perkembangan program revitalisasi bahasa daerah yang sudah dilaksanakan secara masif di 38 provinsi. Namun untuk 38 provinsi ini baru 120 bahasa dan dialek. Jadi kalau dilihat secara total dari 718 itu masih sangat sedikit, karena belum sampai 50% dari bahasa daerah yang sudah teridentifikasi itu sudah dilaksanakan revitalisasi. Dan ini adalah gambaran rencana capaian program revitalisasi bahasa daerah yang dilaksanakan di tahun 2025. Jadi sebagai informasi Bu Agis bahwa di dalam Bu Agita bahwa untuk pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah yang dilaksanakan di semua provinsi termasuk di Jawa Barat, kami melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Jadi dari pihak komunitas, dari sekolah, masyarakat, keluarga, dari pengawas, dari pendidik, dan juga ada perwakilan pemerintah dan lembaga. Dan ini adalah gambaran berapa jumlah partisipan dari seluruh pemangku kepentingan yang akan terlibat dan telah terlibat di dalam pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah. Selanjutnya yang terkait dengan pertanyaan ketiga, apakah Balai Bahasa memiliki data terbaru mengenai jumlah penutur peta bahasa dan dokumentasi bahasa daerah? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk pemetaan bahasa itu sudah kami laksanakan dan itu sudah diluncurkan peta bahasanya sejak 2010, namun memang berdasarkan pemetaan bahasa yang telah dilaksanakan itu yang tercantum di dalam peta bahasa itu baru bahasa Sunda dan
Cirebon, bahasa dialek Jawa, Cirebon dan Melayu, sedangkan Melayu Betawi itu belum masuk di dalam peta bahasa, sedangkan berdasarkan pemetaan yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat itu ada Melayu Betawi juga. Dan kalau kita melihat secara statistik jumlah penutur bahasa Sunda itu sekitar 27,2 juta penutur, sedangkan kalau kita melihat dari jumlah penutur terbanyak setelah bahasa Jawa, bahasa Sunda menempati posisi kedua. Namun selama beberapa tahun ini memang terjadi tren penurunan jumlah penutur. Jadi sejak tahun 2010 sampai dengan 2020 ini ada penurunan jumlah penutur, dan ini secara signifikan kita bisa melihat itu akan mengaruhi daya hidup bahasa jika jumlah penutur itu akan terus berkurang. Dan berdasarkan data penataan lembaga yang kami lakukan untuk 3 bahasa yang ada di Jawa Barat itu, untuk bahasa Sunda ini data tahun 2023 kemarin diolah dari berbagai sumber. Untuk bahasa Sunda itu jumlah penuturnya sebanyak 30 juta sekian, untuk bahasa Melayu 6 juta sekian, untuk bahasa Jawa 2 juta sekian. Jadi ini kita berbicara khusus untuk lingkup wilayah geografis yang ada di Jawa Barat. Nah, kalau melihat dari kajian vitalitas dan penggunaan bahasa daerah ini, ternyata memang sudah ada kecenderungan penurunan penggunaan jumlah penutur, meskipun secara kuantitas jumlah penutur bahasa Sunda itu masih relatif banyak, tetapi kalau kita lihat pada data selanjutnya, ini kita bisa melihat penggunaan bahasa daerah menurut generasi, dan termasuk bahasa Sunda untuk generasi Gen Z maupun post Gen Z itu sudah mengalami penurunan jumlah kuantitas. Jadi di sini bisa terlihat bahwa memang sudah terjadi pergeseran penggunaan bahasa daerah, sehingga kalau tidak ada upaya untuk pelestarian bahasa daerah, dikhawatirkan nanti memang akan tergerus. Meskipun jumlah penutur saat ini banyak, tetapi akan mengalami kemunduran. Dan ini adalah gambaran peta bahasa yang ada di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kita bisa melihat wilayah sebaran bahasa daerah yang ada di Jawa Barat. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk Melayu Betawi itu belum masuk. Namun sebenarnya kalau secara deskripsi, untuk bahasa Sunda ini sendiri juga masih ada beberapa wilayah tutur, ada beberapa titik pengamatan yang masih perlu dilakukan pemetaan kembali, sehingga di tahun 2025 ini Balai Bahasa melaksanakan pemetaan bahasa kembali, karena di dalam program kami sampai dengan 2029 nanti itu akan ada pemetaan bahasa, sastra dan aksara kembali untuk memetakan untuk pembuatan peta kebinekaan. Dan ini adalah gambaran, ini ada di dalam peta bahasa seperti apa sebaran bahasa Sunda yang ada di Jawa Barat. Kemudian selanjutnya di Salindia selanjutnya untuk wilayah sebaran dialek Jawa. Meskipun kalau berbicara mengenai dialek ini bisa memicu polemik karena untuk Cirebon dan Melayu itu ada yang cukup resisten mengatakan itu bukan dialek, itu adalah bahasa. Sebenarnya semuanya benar, karena dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Ketika dikatakan bahwa Cirebon Indramayu itu merupakan dialek dari bahasa Jawa, karena itu dilihat dari sudut pandang linguistik berdasarkan hasil kajian leksikostatistik dan juga dialektometri. Sedangkan ketika itu diklaim sebagai bahasa, itu dilihat dari sudut pandang penggunaan masyarakat tuturnya. Dan ini adalah sebaran penggunaan bahasa Jawa yang ada di Jawa Barat dari beberapa kabupaten kecamatan yang ada di Jawa Barat. Nah, khusus untuk wilayah tutur Melayu Betawi, ini ada di beberapa kabupaten, sebenarnya khususnya yang ada di kawasan Jabodetabek. Jadi yang secara budaya dan bahasa memang memiliki ikatan kuat dengan Betawi, karena ini adalah varian Melayu yang digunakan. Nah, terkait dengan peta bahasa, sudah saya sampaikan di Salindia berikutnya bahwa Melayu Betawi itu belum masuk di dalam peta bahasa. Nah, kalau berbicara mengenai dokumentasi bahasa daerah, itu kami melakukan pemetaan ulang dan juga ada pemetaan bahasa dari sastra dan aksara Sunda yang akan kami laksanakan. Namun memang di dalam pelaksanaan pemetaan ini ada beberapa tantangan yang dihadapi. Yang pertama, karena keterbatasan SDM kami, karena untuk melakukan penelitian pemetaan itu juga harus ada pembekalan secara khusus untuk memberikan pemahaman terkait dengan misalnya seperti apa penggunaan daftar kosakata dasar
suades, seperti apa pengumpulannya, penentuan informan dan segala macamnya. Dan hingga saat ini masih terdapat beberapa daerah atau titik pengamatan yang belum dilakukan pengambilan data bahasa. Jadi selain karena keterbatasan SDM, keterbatasan waktu dan juga alokasi anggaran. Dan selanjutnya gambaran mengenai beberapa hasil penelitian dan pengumpulan informasi bahasa dan sastra yang sudah kami laksanakan. Jadi ini data yang beberapa tahun ini tidak ada lagi, Bu, karena sejak tahun 2020 ada kebijakan bahwa di Badan Bahasa, di Balai Bahasa itu tidak ada lagi yang namanya Litbang Jirap. Jadi tidak ada lagi penelitian, pengkajian dan penerapan. Jadi yang kami laksanakan ini, data yang terhimpun ini adalah data yang dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya. Karena saat ini peneliti sudah dihimpun, disatukan semuanya ke BRIN, ya, ke Badan Riset dan Inovasi Nasional, sedangkan di kami peneliti yang masih tetap di Balai Bahasa itu beralih menjadi Widya Bahasa, fungsional Widya Bahasa. Dan ini adalah gambaran beberapa data kebahasaan dan kesastraan yang ada di kami. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa saja kendala utama di dalam pembinaan bahasa daerah di Jawa Barat? Nah, kendala utama yang pertama ini kita terbuka saja, Bu, ya. Salah satunya adalah dukungan pemerintah daerah yang masih agak kurang. Mengapa saya katakan seperti itu? Jawa Barat sejak tahun 2021 sudah melaksanakan program revitalisasi bahasa daerah dan ini juga sudah diapresiasi oleh UNESCO. Bahkan di tahun 2023 kemarin pemerintah Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa itu mendapatkan apresiasi dari UNESCO dan ditunjuk sebagai koorganizer pelaksana Hari Bahasa Ibu di bulan Februari tahun 2023. Dan waktu itu Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berkesempatan untuk mempresentasikan mengenai upaya revitalisasi bahasa daerah yang dilakukan oleh Indonesia. Dan saat ini program revitalisasi bahasa daerah kita itu diadopsi untuk model pelindungan indigenous languages yang ada di beberapa negara seperti itu. Namun memang ternyata sejak tahun 2021, ini bukan curhat ya, Bu, ini secara, artinya kita memaparkan secara data bahwa pelaksanaan program revitalisasi bahasa daerah, kalau kita berbicara mengenai pembagian kewenangan secara konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, memang seharusnya pemerintah daerah memiliki andil yang lebih besar. Mengapa? Karena di dalam pembagian kewenangan secara konkurennya itu bahwa pemerintah daerah itu berkoordinasi dengan lembaga pusat, dalam hal ini kami mewakili lembaga pusat untuk pelaksanaan pelindungan bahasa daerah. Namun sejak tahun 2021 pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah yang kami laksanakan, peran pemerintah daerah itu di beberapa kabupaten kota ada yang sudah sangat bagus, Bu. Bahkan contoh ketika kami melaksanakan RPD di tahun 2022 itu ada dukungan dari pemerintah Kabupaten Pangandaran. Kemudian di tahun 2023 kami laksanakan di Kabupaten Bandung, dan di tahun 2024 kami laksanakan di Kabupaten Garut. Itu semuanya berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Dan di tahun 2025 ini kami laksanakan secara mandiri di Kota Bandung. Jadi kami berharap bahwa dengan adanya pemahaman bersama mengenai tanggung jawab pelindungan bahasa daerah, kami berharap pemerintah daerah itu bisa hadir untuk benar-benar memberikan dukungan, dan itu sebenarnya sudah dikuatkan di surat edaran Mendagri yang terbit di bulan Oktober ini, nanti akan kita lihat. Selain dukungan pemerintah daerah, salah satu kendala utamanya adalah keterbatasan SDM seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa keberadaan pengajar bahasa daerah, terutama pengajar bahasa Sunda, kalau kita berbicara mengenai konsep pengajaran bahasa Sunda itu masih sangat-sangat terbatas, sehingga keterbatasan SDM juga ini sangat-sangat berpengaruh di dalam upaya pelestarian bahasa daerah. Bagaimana kita memperkenalkan bahasa daerah itu di satuan pendidikan dalam lingkup yang formal. Lalu perlu ada kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Jadi kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama kalau kita berbicara mengenai konsep Jawa Barat ini, tentu kita tidak bisa menafikan keberadaan dua entitas lain, karena bukan hanya Sunda ya, ada Melayu Betawi, lalu ada Cirebon dan Mayu. Dan saya berharap bahwa dukungan dari pemerintah daerah, kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan ini benar-benar nanti bisa kita formulasikan dalam sebuah bentuk kolaborasi yang bisa kita implementasikan. Artinya kita berbagi peran, seperti apa peran yang harus kita tanggung masing-masing, tentu saja dengan dukungan dari DPD, kan seperti itu. Lalu perlu adanya alokasi anggaran untuk penanganan
penanganan pembinaan bahasa daerah karena sampai dengan saat ini itu masih terbatas. Namun sebagai informasi Bu Anita bahwa di beberapa kabupaten kota itu juga sudah ada inisiatif dari Pemdanya sendiri. Contoh kalau di Cirebon itu ada perwali terkait, jadi bukan hanya pengajaran bahasa Sunda, jadi kalau di kota Cirebon itu juga ada perwali, jadi untuk pengajaran bahasa Cirebon itu juga menjadi salah satu kebijakan dari pemerintah daerah di sana. Lalu kemarin di tahun 2025 ini ketika saya berkesempatan untuk hadir di Depok, itu ada inisiatif dari pemerintah kota Depok melalui dinas pendidikannya untuk mengapresiasi anak-anak mereka untuk bagaimana mereka mencintai bahasa daerah. Jadi bukan hanya bahasa Sunda tetapi varian dari Melayu, Melayu Betawi, dan itu dilaksanakan oleh pemerintah daerahnya. Nah, kami berharap bahwa melalui dukungan dari DPD ini nanti seluruh pemangku kepentingan yang ada di 27 kabupaten kota itu benar-benar bisa mensinergikan program-programnya untuk bisa memperhatikan juga terkait dengan upaya pelestarian bahasa dan sastra daerah. Lalu pertanyaan selanjutnya, bentuk dukungan yang dibutuhkan dari pemerintah daerah maupun dari DPD RI untuk memperkuat pelindungan, dokumentasi dan revitalisasi bahasa daerah di masa yang akan datang. Jadi yang pertama dan terutama adalah dukungan yang bersifat kebijakan dari aspek yuridis atau bentuk peraturan daerah terkait dengan penanganan bahasa dan sastra daerah. Karena memang kalau kita berbicara mengenai pelindungan bahasa daerah ini sebagai pendukung bahasa Indonesia dan juga sastra daerah sebagai bagian dari pelestarian budaya nasional, tentu kalau kita berbicara mengenai kolaborasi, aspek budaya juga tidak akan pernah bisa dilepaskan dari aspek kebahasaan, sehingga perlu ada dukungan berupa kebijakan bagaimana menyelaraskan antara program-program kebudayaan dan program-program kebahasaan. Lalu yang kedua, mendukung penyelenggaraan urusan pelestarian bahasa daerah dengan menyiapkan perencanaan dan penganggaran baik yang ada di RPJMD, RKP, BD, APBD dan sebagainya, dan ini juga sudah termaktub di dalam surat edaran Mendagri yang terbaru. Lalu program RBD menjadi tanggung jawab Pemda karena memang kalau pembagian konkurennya pemerintah daerah lah yang seharusnya memiliki andil utama untuk pelestarian bahasa daerah. Lalu yang menjadi masalah Ibu bukan hanya untuk pelestarian bahasa daerah, ini juga terkait dengan program literasi, karena literasi dan pendidikan ini sangat-sangat krusial bagaimana kita mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua. Salah satu faktor yang masih sangat-sangat menjadi permasalahan utama kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah ketersediaan bahan bacaan literasi dan juga ketersediaan buku bahan ajar berbahasa daerah. Nah, ini juga perlu ada peran pemerintah daerah, misalnya dengan alokasi anggaran pencetakan, karena kalau untuk penyediaan buku bahan bacaan literasi di kami itu sudah tersedia, tetapi untuk anggaran pencetakannya kemarin kalau tidak salah di tahun 2023 dan 2024 itu sudah ada imbauan untuk alokasi menggunakan alokasi dana khusus ya di daerah, tetapi itu belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, sehingga mungkin perlu ada dukungan untuk penyediaan buku-buku cerita anak yang berbahasa daerah untuk pengayaan pembelajaran dan juga untuk alokasi untuk penerbitan buku berbahasa daerah. Itu terutama yang akan dijadikan sebagai bahan ajar di satuan pendidikan formal. Meskipun di kami juga sudah melakukan inovasi untuk bahan pembelajaran, kami ada aplikasi namanya aplikasi Sinung Bahasa, itu sudah dimanfaatkan untuk pembelajaran bahasa Sunda di satuan-satuan pendidikan yang ada di Jawa Barat. Namun mungkin karena memang ini masih terbatas karena kan masih ada beberapa wilayah yang mungkin secara akses internet itu agak-agak terbatas, sehingga memang ketersediaan buku dalam bentuk fisik itu masih sangat-sangat penting, masih sangat-sangat dibutuhkan. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya pembentukan atau pemberdayaan lembaga adat daerah di masing-masing kabupaten. Saya ingat ketika bertugas di Bali, di sana ada sebuah lembaga pengajar bahasa Bali, jadi seperti pamong budaya begitu ya. Mereka memang mengajarkan bahasa dan budaya Bali, dan itu di bawah pembinaan kalau tidak salah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang mungkin perlu disinergikan juga, karena sebenarnya kalau berbicara mengenai program dari berbagai pemangku kepentingan sebenarnya sudah jalan Bu, tetapi yang belum benar-benar terlaksana itu adalah sinergi program. Jadi masih terkesan parsial. Jadi untuk melihat tingkat keberhasilannya juga
masih secara parsial seperti itu, sehingga memang perlu ada juga pemberdayaan lembaga-lembaga yang ada di daerah, terutama lembaga adat, karena tentu lembaga adat ini untuk bahasa dan budaya memiliki peran yang sangat-sangat penting. Nah, kalau peraturan daerah di Jawa Barat itu sudah ada Perda Nomor 5 tahun 2003 tentang pemeliharaan bahasa, sastra dan aksara daerah, dan juga sudah ada peraturan Gubernur 63 tahun 2013. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa sudah ada regulasi terbaru pembangunan bahasa dan sastra, dan ini ditindaklanjuti selanjutnya surat edaran dari Mendagri nomor 400.4 terkait dengan pelaksanaan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia dan pelindungan bahasa dan sastra daerah. Jadi di dalam Permendagri ini ada kewajiban pemangku kepentingan di daerah. Jadi gubernur, wali kota dan bupati itu bertanggung jawab untuk ini, saya tidak baca semua ya, karena ini kan terkait dengan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Fokus kita tentang bahasa daerah itu ada di poin yang saya merahkan. Jadi terkait dengan pelindungan bahasa daerah sebagai pendukung bahasa Indonesia dan sastra daerah sebagai bagian dari pelestarian budaya nasional, maka para pemangku kepentingan di daerah dalam hal ini melalui koordinasi gubernur, wakil kota, bupati, dan terutama melalui koordinasi sekretaris daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, itu terlibat di dalam upaya pelestarian bahasa daerah. Lalu untuk mendukung penyelenggaraan urusan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia dan juga pelestarian bahasa daerah, itu perlu disiapkan perencanaan dan penganggaran. Lalu ada penerbitan peraturan daerah. Jadi itu yang diharapkan. Dan ini adalah gambaran pembagian kewenangan secara konkuren untuk pelindungan dan pengembangan bahasa daerah. Ini tidak usah saya baca karena tadi sudah saya sampaikan. Lalu pertanyaan yang terakhir terkait dengan usulan-usulan dari Balai Bahasa agar rancangan undang-undang bahasa daerah ini benar-benar bisa menguatkan dokumentasi, revitalisasi dan juga pembinaan bahasa daerah. Yang pertama, bahwa dokumentasi bahasa dan sastra daerah harus segera dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik dari pakar, akademisi, budayawan, dan praktisi. Lalu memperkuat regulasi agar revitalisasi bahasa daerah bisa lebih efektif dengan melibatkan berbagai pihak dari seluruh pemangku kepentingan, dan juga perlu ada peningkatan kualitas untuk dokumentasi dan di dalam peningkatan kualitas pembelajaran, baik melalui penguatan di aspek kurikulum, pelatihan guru, ketersediaan guru bahasa daerah, dan juga pelaksanaan kegiatan bengkel-bengkel bahasa dan sastra dan juga budaya untuk penguatan pemahaman dan pengetahuan yang bisa diimbaskan kepada peserta didik untuk bisa mewujudkan pendidikan yang bermutu dan untuk bisa mewujudkan kelestarian bahasa dan sastra daerah. Lalu yang ketiga, pembinaan yang komprehensif melalui promosi, penyusunan model pembelajaran, serta integrasi ke kurikulum lokal agar bahasa daerah bisa tetap hidup dan ditransmisikan ke generasi muda. Dan ini juga perlu didukung oleh data kebahasaan yang akurat. Dan itu sejalan dengan program yang kami laksanakan, pemetaan ulang yang kami laksanakan untuk membuat peta kebinekaan terkait dengan bahasa, sastra, dan juga aksara. Lalu yang keempat, kebijakan terkait penggunaan bahasa daerah di dalam ranah pendidikan dasar, termasuk menjadi salah satu mata ajar muatan lokal. Penggunaan bahasa daerah dalam ranah kemasyarakatan secara adat, ranah keagamaan, dan ranah lingkungan pekerjaan pada hari tertentu. Meskipun mungkin kalau di Jawa Barat itu sudah ada ya, Rabu Nyunda ya, Rabu Nyunda, tetapi sepertinya belum sepenuhnya juga diimplementasikan. Jadi perlu ada penguatan lagi sepertinya. Lalu selanjutnya yang kelima, pemberdayaan guru bahasa daerah, komunitas dan pemerhati bahasa daerah di dalam upaya pelaksanaan pembinaan bahasa daerah. Lalu selanjutnya membangun lingkungan yang kondusif untuk pelaksanaan revitalisasi dan pembinaan bahasa daerah. Jadi terutama penyamaan persepsi terkait dengan pentingnya upaya pelestarian bahasa dan sastra daerah. Dan yang terakhir terkait dengan penggunaan bahasa dan aksara daerah sebagai penyerta pada papan penunjuk jalan. Jadi sebenarnya kita juga selain mengutamakan bahasa Indonesia di lanskap atau di ruang-ruang publik, kita juga bisa memperkenalkan bahasa daerah. Meskipun mungkin di beberapa tempat sudah ada yang menggunakan aksara Sunda, tetapi sepertinya itu belum menyeluruh. Kan seperti itu, jadi itu nanti akan sangat lebih bagus untuk bisa mewujudkan kelestarian dan juga memperkenalkan sebagai sarana edukasi bagi penutur bahasa Sunda. Dan ini adalah
poin penutup, elemen-elemen untuk program revitalisasi bahasa daerah. Jadi kalau kita berbicara mengenai program revitalisasi bahasa daerah, tentu harus ada komitmen dari seluruh pemangku kepentingan. Perlu ada peningkatan keterampilan melalui pelatihan, terutama yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembebasan. Dan yang tidak kalah pentingnya harus ada pendanaan, ada fasilitas dan dukungan dari pemerintah daerah, ada pengakuan dari masyarakat yang lebih luas untuk bisa mewujudkan eksistensi bahasa daerah sendiri itu untuk menguatkan budaya daerah kita, ada pengelolaan sumber daya yang baik, ada penetapan sasaran dan perencanaan, dan perlu memperkenalkan bahasa itu sendiri ke dalam komunitas yang lebih luas, dan bahasa harus menjadi satu paket dengan pengenalan budaya. Lalu selanjutnya refleksi atas program revitalisasi bahasa daerah. Yang pertama, bahwa revitalisasi bahasa daerah itu sebagai wujud gotong royong seluruh pemangku kepentingan. Jadi seluruh pemangku kepentingan harus benar-benar terlibat. Dan yang kedua, revitalisasi bahasa daerah sebagai upaya untuk menjaga identitas dan jati diri bangsa. Dan ini yang sudah mulai tergerus, sehingga kita harus benar-benar menjaga dengan ketat. Jangan sampai bahasa daerah menjadi hanya tinggal kenangan, tinggal sejarah, kan seperti itu. Apalagi dengan masifnya pengaruh budaya populer, budaya dari luar. Yang ketiga, revitalisasi bahasa daerah sebagai upaya menjaga kapital sejarah. Karena budaya kita bisa dapat ditangkap melalui bahasa, tidak hanya melalui peribahasa atau idiom, tetapi juga oleh kata-kata pinjaman yang dapat ditemukan dari bahasa lain yang mengungkapkan banyak sejarah masa lampau. Nah, kita berharap bahasa, sastra, dan budaya Sunda terus bisa terjaga sehingga bisa menjadi legasi kita untuk generasi yang akan datang. Yang keempat, revitalisasi bahasa daerah sebagai upaya untuk menyelamatkan bahasa yang terancam punah. Meskipun bahasa Sunda masih dalam kondisi aman secara kuantitas, namun secara kualitas sudah mengalami kemunduran, sehingga benar-benar harus mendapatkan perhatian kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika waktunya mungkin sedikit lebih banyak, Ibu Agita. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi nanti insya Allah bisa kita lanjutkan di diskusi selanjutnya. Jadi saya akhiri dengan sebuah kutipan yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita, bahwa bahasa dan sastra daerah itu bukan hanya warisan, melainkan jalan untuk memahami diri sebagai bagian dari bangsa yang kaya akan budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung dilanjut kepada Pak Idris dari provinsi. Provinsi. Terima kasih Bu Agita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan. Jadi ini ada 6 pertanyaan yang dilayangkan ke pihak kami di Dinas Pendidikan. Jadi mah pasti bagi curhat Pak, sekarang Bapak Samir. Bapak Ibu, jadi kalau tadi saya terpukau sekali, jadi banyak ide Bu, saya kepikiran kumaha ngemangkeun guru tinggal ngemeh gitu. Kalau Dinas Pendidikan tentu fokus ke SDM, ke sumber daya manusianya, dan juga kepada peserta didik. Nah, sebelum lebih jauh lagi, mungkin karena saya kebetulan di bidang GTK Bu, kami punya 3 tupoksi sebetulnya. Yang pertama adalah penyediaan, kemudian yang kedua kesejahteraan, dan yang ketiganya pengembangan kompetensi dan juga karir. Nah, dari situ tentunya akan bermuara ke arah SDM tadi. Nah, tugas kami menyediakan di Dinas Pendidikan terhadap SDM guru bahasa Sunda itu di tahun-tahun itu asli terkopoh-kopoh Bu. Kenapa terkopoh-kopoh? Saya melihat memberikan data kebutuhan kita itu sebaran guru di Jawa Barat itu untuk SMA, SMK, SLB itu tidak merata. Jadi ada yang satu sekolah itu lebih, ada yang sisa itu kurang. Apalagi kalau Jabar, pami nuti Banjar, piwarang alih ke Bandung pasti alimun gitu. Nah itu yang menjadi kendala, jadi tidak meratanya sebaran. Dan ini terjadi pada kasus guru bahasa daerah. Nah, itu yang menjadi masalah. Tentunya itu harus kita pecahkan Bu. Kemudian guru bahasa Sunda, fokus ke bahasa Sunda, betul kita sangat kekurangan. Jadi angka kekurangannya itu kalau di saya tuh sebelum ada pemetaan kepala sekolah itu di angka 300 untuk bahasa daerah 371 orang itu kurangnya. Dan yang kosong yang kelebihannya, jadi sebenarnya ada yang kelebihan bahasa Sunda itu ada 7 orang dan pasti nyebar itu.
nggak mungkin satu daerah caket tinggal di Tepanggen. Nah itu yang menjadi masalah. Kalau kita imbaskan yang 7 itu distribusikan ke 371, tentunya masih belum memenuhi kebutuhan atau SDM guru bahasa daerah yang ada di sekolah. Nah, terus gimana menuhinya? Pasti bapaknya bakal bingung nih. Kenapa yang membuat kami bingung? Gini Bu, jadi di Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 itu memang ada moratorium terhadap pengangkatan tenaga baru di pasal 66. Kita nggak boleh ngangkat. Tetapi angka pensiun tuh nambah terus gitu. Di tahun ini aja kita akan kehilangan 1.333 orang guru, dan salah satunya adalah ya guru bahasa Sunda itu. Gitu. Nah itu yang menyebabkan kami sulit untuk bisa memenuhi kebutuhan yang tadi sudah kami hitungkan angkanya. Nah tentu ada 3 langkah sebetulnya yang bisa kita penuhi terhadap pemenuhan guru. Yang pertama adalah pengadaan, tetapi itu impossible karena masih ada moratorium, nggak boleh gitu sama pengadaan ASN. Kemudian yang kedua pemetaan, jadi pemetaan itu yang mendistribusikan guru yang kelebihan kita kirimkan ke guru yang kekurangan. Dan yang ketiganya via mutasi masuk dari luar Jabar. Nah ini mutasi masuk luar Jabar itu bukan artinya dari Jawa Timur lebat kadia enggak Bu, tetapi karena kita kan di jenjang atas ya, jadi SMA, SMK, SLB. Maka kami punya harapan beli nuti SMP gitu atau TSD mau mutasi ke Jabar untuk bahasa daerah, mangga ditampil gitu. Nah itu yang kami bukakan, dan formasinya kami sudah serahkan ke BKD. Jadi angka kebutuhan untuk yang guru bahasa daerah silakan jika ada yang mutasi mau pindah ke Jabar bisa ke BKD mengusulkan perpindahan. Kayak buat kaca banyak banget Pak. Nah itu tiga solusi Bu. Jadi saat ini yang kami bisa lakukan itu hanya melakukan pemetaan. Nah tetapi angka pemetaan ini Bu dipengaruhi dengan kondisi kebutuhan kepala sekolah. Jadi kemarin ceritanya ketika ada kekosongan kepala sekolah, maka ada yang dipromosikan dan ada yang dirotasikan. Jadi kalau promosi itu yang guru pindah menjadi kepala sekolah. Otomatis Bu, jabatan mapelnya yang semula dia mengajar itu nggak ngajar Bu. Nah, saya amati ketika sebelum rotasi itu atau promosi itu 371 angka kekurangannya. Pasca ada perpindahan atau promosi kepala sekolah itu naik menjadi 375 Bu. Artinya ada 4 orang guru bahasa Sunda nih yang menjadi kepala sekolah, dan itu menjadi angka kekurangan. Nah itu salah satu variabel di kami yang menjadi masalah terhadap pemenuhan SDM untuk guru bahasa Sunda. Dan itu menjawab pertanyaan yang kedua Bu sebetulnya, apakah tersedia guru? Dia tersedia, cukup, tercekap Bu, kiraan gitu sebetulnya Mas. Dan ini pun sudah ikhtiar kami di tahun 2023 Bu. Jadi forum guru bahasa daerah hadir ke kami ke Dinas Pendidikan mempertanyakan mereka tidak bisa melamar formasi bahasa Sunda di format di P3K Bu. Kan jadi rame Bu. Nah akhirnya kita lihat di ruang talenta guru emang nggak ada Bu formasi jabatan bahasa Sunda. Pantesan bahasa Sunda yang ngeruih gitu. Jadi curhat Pak abdi kumaha masa ke seni budaya dan abdi mah sertifna oge. Jadi sertifikat pendidikannya itu dia bahasa Sunda. Tapi kalaupun dia melamar ke seni budaya itu bisa Bu. Kan jadi kalau cek asa konyol gitu, asa bertolak belakang. Nah akhirnya kami tempuh jalur bersurat temampan gitu kan. Akhirnya ya cara kedua Bu, jalur dikontrol gitu. Didata langsung ke Kemendikbudristek, kita mengusulkan untuk memisahkan formasi jabatan seni budaya dengan bahasa Sunda. Dan alhamdulillah di RTG ya ada aplikasi dari Kemendikbudristek untuk pemetaan. Itu mau coba Sunda, alhamdulillah ABK berapa kita puluhkan kebut ABK-nya, dan masuklah yang P3 sertifikatnya bahasa Sunda masuk Bu. Jadi dia bisa melamar, itu selamat. Jadi ada P3K yang jabatan bahasa Sunda, sertifikat bahasa Sunda itu sudah aman. Tapi dia tetap tidak menutupi angka kebutuhan kita di angka itu. Hanya kita menyelamatkan teman-teman yang sudah existing di sana untuk bertugas sesuai dengan jabatannya. Nah itu yang sudah kami tempuh terkait dengan pemenuhan guru bahasa Sunda di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kalau untuk bahan ajar, tentu kalau bahan ajar tersedia Bu di sekolah juga, karena kan
tugas itu ada 5 tuh, ada merencanakan, melaksanakan pembelajaran, kemudian mengevaluasi, membimbing dan melaksanakan tugas tambahan. Nah, di antara 5 tugas ini guru itu menyusun modul ajar, Bu. Jadi kan tidak ada buku yang fokus ya untuk digunakan, tapi guru meracik di berbagai macam sumber, nanti dijadikan bahan untuk siswanya. Maka tadi Abdi tadi Bu ada aplikasi ini Bu ya, Sirum Bahasa Bu ya. Nah, Pak Abdi dipromosikan Bu. Nah, nanti itu jadi salah satu juga Bu sumber, karena saya baru saya pribadi Bu ya, mungkin teman-temannya udah ada yang dengar, tapi saya pribadi jadi keingetan nyata ya karena sumber belajar siswa gitu. Nah, jadi bahan ajar modul sudah ada, pembelajar juga terlaksana. Ini sesuai dengan regulasi yang terbaru di Permendikbud nomor 13 tahun 2025. Ada alokasi jam yang disediakan itu 72 jam per tahun. Tapi ada not di bawahnya yang banyak, maksimal 2 JP, maksimal 2 JP kuma itu yang intra kurikuler. Jadi memang kalau di intranya itu cuma 2 JP. Nah, kalau pun fokusnya bagaimana untuk pengembangan, tentunya ya harus di ekstrakurikuler. Tapi saya optimis tuh dengan programnya Pak Gubernur, dengan adanya program Pancawaluya gitu ya. Ini bisa istilah ngupingkeun bahasa Sunda teh di sekolah bakal itulah gitu bakal meningkat dengan SDM yang ada. Karena sekarang sedang gencar IHT tentang pendidikan Pancawaluya di sekolah-sekolah. Itu yang kami harapkan terkait dengan pengembangan bahasa Sunda. Nah, itu untuk menjawab yang pertanyaan nomor 1. Yang kedua tadi gurunya sudah saya sampaikan kita kurang 375. Modul-modul juga sudah ada Bu di sekolah. Kemudian yang keempat ini ada pertanyaan juga tentang bagaimana dalam pemerintah daerah terhadap program revitalisasi bahasa daerah dan pelaksanaan festival Tunas Bahasa Ibu. Nah, ini memang tadi sudah dijawab ya oleh Ibu. Tapi kalau kami di Dinas Pendidikan di sekolah, kalaupun ada kegiatan yang kaitan dengan kebahasaan itu terintegrasi dalam pembelajaran. Biasanya kalau di kami itu ada pengembangan guru yang difokuskan di cabang dinas, itu ada Bu anggarannya. Jadi untuk pengembangan guru, bahkan seingat saya tuh ada juga kodenya buat pembuatan guru gitu. Nah, itu di sisi itu mungkin kalau kami di Dinas Pendidikan terkait dengan yang ditanyakan. Nah, yang kelimanya ini tentang kendala Bu. Kendala utama yang dari sekolah dalam pengajaran dan melestarikan bahasa daerah. Tadi sudah dijelaskan, yang pertama memang kira guru. Nah, yang kedua gini Bu. Saya melihat tadi yang Ibu sampaikan Bu ya, ternyata fakta ini Pak. Jadi banyak yang guru bahasa daerah itu mengampu bukan bidangnya atau bukan kualifikasinya, tetapi mereka punya kemampuan. Saya jadi teringat dengan program keahlian ganda yang diluncurkan oleh itu Bu, bidang SMK di Kementerian Pusat di vokasi. Jadi guru itu bisa atau boleh memiliki 2 sertifikat pendidik. Contoh misalkan saya guru elektronika, tapi saya jago bahasa Inggris, maka saya bisa melamar atau mendaftar untuk tes kompetensi supaya mendapatkan sertifikat bahasa Inggris. Nah, ini di bahasa Sunda nampaknya kalau memang seperti itu, kenapa tidak gitu? Pemerintah pusat membukakan di kanal itu, tapi tidak hanya di SMK, tapi semua yang SMA, SMK dan juga SLB. Jadi bagi teman-teman guru yang memang punya kualifikasi seperti tadi, terutama Bu, ini pada guru yang kondisinya kalau kita petakan itu tetap kelebihan. Jadi kami punya 7 mapel Bu, 7 mapel yang kalau kita distribusikan itu akan tetap kelebihan. Nah, kalau di antara mereka itu ada yang punya potensi itu, kan kenapa tidak Bu ya? Kita berikan peluang untuk tes kompetensi atau ya ada satu momen lah untuk dia diuji kompetensi, dapat sertifikat kompetensi bahasa daerah dan dia bisa ngajar di bahasa Sunda. Kan itu akan mengurangi juga beban kami yang memang dalam kondisi kelebihan guru yang kalau dipetakan tetap akan kelebihan. Nah, itu mungkin harapan kami Bu dan masukan kami terkait dengan masalah yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana dilanjut Bapak? Kota. Kota Baru. Baik Bu, terima kasih. Langsung bahasa Sunda langsung.
Ya, sama keluhannya kurang lebih. Jadi poin 1, 2, 3 karena kan kita beda jenjang saja. Jadi untuk poin 1 sudah dijawab bahwa pembelajaran bahasa daerah itu sudah diajarkan untuk seluruh jenjang, untuk SD, SMP ataupun SMA. Kemudian ketersediaan guru tadi sudah dijelaskan bahwa rasio perbandingan antara jumlah sekolah dengan ketersediaan tenaga pengajar profesional itu sangat jauh, tidak sebanding gitu. Jadi kendalanya juga sudah dijelaskan bahwa ada regulasi-regulasi yang sedikit menghambat bagaimana perekrutan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Kemudian poin ketiga, apakah daerah memiliki bahan ajar? Tentu saja itu sudah ada melalui regulasi yang tadi sangat jelas detail disampaikan oleh Ibu Hera dari Balai Bahasa, bagaimana Perda, Pergub, kemudian keputusan gubernur yang di dalamnya tentu ada modul-modul ajar atau capaian-capaian pembelajaran yang harus ditempuh atau dimiliki oleh siswa dalam pembelajaran bahasa Sunda. Kemudian poin keempat, bagaimana dukungan pemerintah daerah terhadap program FTBI. Untuk Dinas Pendidikan Kota Bandung, kami menganggarkan secara khusus gitu, untuk memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan FTBI tersebut. Melalui apa? Melalui penyediaan fasilitasi bagaimana guru-guru tersebut mempersiapkan siswa-siswa dalam mengikuti perlombaan-perlombaan. Bahkan untuk seleksi tingkat kota, untuk tingkat Kota Bandung kita memfasilitasi itu bagaimana proses pelaksanaannya, mulai dari seleksi antar sekolah sampai dengan tingkat kota. Dan kedua, kita juga memfasilitasi bagaimana untuk guru-guru mata pelajaran bahasa daerah atau bahasa Sunda, kita berkolaborasi dengan MGMP, bagaimana mengembangkan atau mendampingi guru-guru yang tadi disampaikan ya, sebetulnya mereka itu tidak berlatar belakang pendidikan bahasa daerah, tetapi punya kemampuan untuk belajar bahasa daerah. Dan kita pun memberikan penguatan-penguatan tersebut melalui berkolaborasi dengan MGMP Bahasa Sunda. Kemudian poin berikutnya untuk nomor 5, yaitu tentang kendala utama yang dihadapi sekolah dalam mengajarkan atau melestarikan bahasa daerah. Saya atau kami pernah atau sering beberapa kali menanyakan kepada siswa-siswa di sekolah secara random ke sekolah, menanyakan kepada siswa apakah mereka dalam bertutur kata setiap hari di rumah atau bahkan di lingkungan menggunakan bahasa Sunda. Saya suruh angkat tangan dalam satu kelas itu kurang lebih 34 atau 35 siswa. Yang ngacung itu berapa, Bu? Itu hanya sekitar 3 atau 4 orang dari 35 siswa. Jadi artinya dalam kehidupan sehari-hari pun mereka sudah ada penurunan minat untuk menggunakan bahasa daerah. Dan setelah ditelusuri, ditindaklanjuti kenapa mereka sedikit enggan menggunakan bahasa daerah, karena memang berasal dari orang tua yang ada kekhawatiran jika menggunakan bahasa daerah itu mereka menggunakan dengan bahasa-bahasa yang kasar. Gitu. Sehingga daripada menggunakan bahasa Sunda yang kasar, yang lebih baik bahasa Indonesia. Itu sedikit gambaran tentang tantangan dari kita bagaimana mensikapi fenomena masyarakat tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana minim atau yang motivasi atau minat dari siswa-siswa untuk belajar bahasa daerah. Jadi mereka mungkin ini sudah bisa dibuktikan secara empiris,
nilai bahasa asing dengan bahasa Sunda itu lebih tinggi bahasa asing. Bahasa Inggris untuk di SMP itu mereka rata-rata di kisaran 7 atau 8. Bahasa Sunda itu rata-rata paling tinggi 6. Sehingga itu menjadi tantangan bagi guru bahasa Sunda untuk menumbuhkan minat tersebut. Karena tadi dibahas juga bagaimana serangan efek dari globalisasi ini begitu masif hingga membuat mindset dari para Gen Z itu seolah-olah menggunakan bahasa daerah itu merasa menjadi orang pinggiran gitu. Itu yang harus ditanamkan, bahwa penggunaan bahasa daerah atau bahasa ibu itu adalah merupakan suatu kebanggaan. Jangan sampai merasa menjadi anak orang atau dari kampung gitu. Itu yang harus dilawan, bagaimana mindset tersebut, sehingga jumlah penutur itu tiap tahun tidak mengalami penurunan gitu. Kemudian yang terakhir poin 6, bagaimana ketentuan yang penting untuk dimasukkan dalam undang-undang bahasa daerah. Ya, tentunya tadi juga sudah dibahas bagaimana fasilitasi dari pemerintah untuk perekrutan guru bahasa, karena kuncinya ada di situ. Bagaimana pemerintah membuka kuota, membuka formasi untuk pemenuhan guru bahasa daerah. Tadi sudah disampaikan bahwa banyak dari guru bahasa daerah yang berubah status menjadi kepala sekolah ataupun yang lainnya. Khusus di Kota Bandung juga saya perhatikan rata-rata mereka yang aktif mengelola di MGMP di guru bahasa daerah itu sebagian besar sudah menjadi kepala sekolah, Bu. Luar biasa ya. Dari bahkan ada yang jadi pengawas. Saya belum melihat ada untuk tahun ini ada regenerasi mengganti pengurus pengelola dari MGMP yang akan datang gitu. Karena pengurus yang sekarang mereka kemarin itu sudah lolos jadi kepala sekolah. Jadi intinya poinnya adalah mereka-mereka yang aktif di MGMP bahasa Sunda itu betul-betul mempunyai kompetensi yang luar biasa sehingga memenuhi syarat untuk menjadi kepala sekolah bahkan pengawas. Dan ini menjadi PR bagi pemerintah untuk bisa memenuhi kebutuhan tadi melalui pembukaan formasi, melalui perekrutan P3K ataupun paruh waktu gitu. Dan yang sampai saat ini tadi masih ada moratorium ya itu kendalanya di sana. Jadi Bapak Ibu bisa mendorong nanti untuk bisa menghapus itu moratorium dan juga membuat peluang untuk keahlian ganda gitu. Nah, itu bukan hanya berlaku untuk SMA, SMK saja, tapi juga bisa untuk jenjang SMP gitu. Jadi mereka yang punya keahlian ganda tetapi masih serumpun itu mungkin dimungkinkan dia bisa mendapatkan sertifikasi double itu, sehingga bisa menutup kekurangan dari pemenuhan guru bahasa Sunda. Jadi itu tambahan dari Kota Bandung. Terima kasih. Terima kasih. Maka dari Selanjutnya Kabupaten Bandung Barat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hampir sama, kabupaten kota hampir sama masalahnya dengan provinsi juga, tapi mungkin ada beberapa poin yang kami coba jawab Bu dari pertanyaan yang diberikan kemarin. Baik, pertama Kabupaten Bandung Barat itu telah memberikan layanan pembelajaran bahasa daerah dimulai dari jenjang PAUD, SD dan SMP. Itu disesuaikan dengan jenjangnya masing-masing. Kalau PAUD tentu dimulai dengan hal-hal kebiasaan sehari-hari gitu, jadi tidak terlalu berat, tapi di SD dan SMP juga menyesuaikan dengan jenjang. Ini diaplikasikan melalui pembelajaran bahasa daerah, yaitu bahasa Sunda provinsi, yang sesuai dengan Pergub kami nomor 55 tahun 2023 pasal 113 bahwa kurikulum muatan lokal berbasis keunggulan dan kearifan lokal Kabupaten Bandung Barat adalah
kurikulum yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kebijaksanaan dan pembiasaan budaya termasuk dalamnya bahasa. Jadi memang kami sudah ada produk namanya tuh BKKL itu berbasis keunggulan dan kearifan lokal. Jadi memang semua yang ada di Bandung Barat yang berbasis lokal itu kita implementasikan di sekolah. Baik, kami juga kalau di Kota Bandung mungkin atau di provinsi Rebo Nenda gitu ya Pak, kalau kami tulis Nenda atau bikin beda sendiri mungkin Bandung Barat, jadi nggak apa-apa, yang penting ada usaha untuk melestarikan itu juga hampir sama mungkin kegiatannya. Untuk pertanyaan berdua Bu, untuk guru bahasa daerah di Kabupaten Bandung Barat memang masih sangat banyak sama ditemukan guru bahasa yang basicnya bukan lulusan pendidikan bahasa Sunda. Itu tadi mungkin karena yang bersangkutan masih guru honor, statusnya perlu tambahan jam untuk mendapatkan honor lebih gitu, makanya dipaksakan untuk mengajar bahasa Sunda. Jadinya mau nggak mau dia mengajar bahasa Sunda yang tentu berdampak terhadap rendahnya minat dan hasil belajar siswa. Sama seperti yang Bapak Kota Bandung tadi sampaikan, betul memang sebagai mantan guru bahasa Inggris, saya mantan guru bahasa Inggris, di satu sisi saya happy karena anak-anak lebih senang belajar bahasa Inggris, tapi di satu sisi saya sedih juga karena bahasa Sunda saya, bahasa ibu saya gitu, lama-lama hilang ini kalau terus kayak gini gitu. Jadi gengsi dari siswa kita tuh kayaknya memang lebih bangga dengan kemampuan berbahasa Inggris dibanding bahasa Sunda. Gitu. Dari nilai-nilainya pun betul kalau mereka curhat gitu ya Pak, kayaknya lebih gampang bahasa Inggris daripada bahasa Sunda. Bahasa Sunda atau gurunya belit-belit katanya ngasih nilainya cuma 60, 55, sementara bahasa Inggris saya dulu 80, 90 gitu. Karena memang mereka lebih menguasai bahasa Inggris dibanding bahasa Sunda gitu. Jadi menurut saya itu PR bersama yang dari selain dari pemerintah daerah, dari pemerintah pusat juga Bu, terutama untuk penyediaan guru-guru bahasa Sunda yang memang basicnya sesuai dengan ini yang latar belakang pendidikannya gitu Bu. Itu tentu sangat berdampak besar ke memberikan pelayanan kepada peserta didik kita di lapangan gitu. Kalau yang basicnya memang bahasa Sunda, biasanya beliau memang sangat mencintai bahasa itu, jadi punya banyak cara untuk mengaplikasikan di kelas gitu. Baik, selanjutnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat juga telah berupaya meningkatkan kompetensi guru bahasa Sunda melalui sosialisasi Pergub nomor 55 tahun 2023 tentang kurikulum berbasis keunggulan dan kearifan lokal atau BKKL. Ini diantaranya melalui Intex dan workshop kurikulum lokal BKKL. Kami juga berkolaborasi dengan aktivis atau budayawan Sunda. Kami kadang Pak Erwan atau mungkin ya beliau budayawan Sunda yang di Bandung Barat. Kami kadang hadirkan beliau di tengah-tengah impact guru bahasa Sunda, lalu sharing aja gitu. Itu juga ternyata lumayan memberikan dampak yang cukup bagus untuk guru-gurunya. Selain itu juga kami di tahun 2024 kami sempat melaksanakan bintek digitalisasi untuk guru-guru bahasa Sunda. Ini menghadirkan struktur dari nasional dan Kemenko. Tujuannya adalah membantu guru-guru bahasa Sunda membuat media ajar yang lebih digital gitu. Karena kan selama ini yang fokus untuk membuat media ajar untuk guru IPA, guru bahasa Inggris, sebenarnya guru bahasa Sunda hampir lupa gitu. Jadi kami paksakan semua pesertanya guru bahasa Sunda. Bagaimana caranya membuat media ajar yang berbasis digital tapi berbasis bahasa Sunda. Cuman sayangnya di tahun 2025 bidang kami ini berubah SOPK, tadinya kurikulum dan bahasa Pak. Tapi 2025 kami berubah jadi GPK Pak. Nah ini program-program bahasa Sundanya lambat kami tiarap dulu Bu, sampai kami nggak tahu kapan akan mulai lagi program-program seperti ini Bu. Karena rencananya memang program bahasa Sunda atau muatan lokal itu akan diberikan ke tiap bidang SD, SMP, PAUD gitu. Cuman belum berjalan karena sampai detik ini kan belum ada pengukuhan lagi. Mudah-mudahan di tahun 2008 akan ada pengukuhan tiap bidang. Jadi program-program yang sudah dilaksanakan di bidang kurikulum dan bahasa bisa dilaksanakan kembali. Seperti misalnya sebelumnya itu ada Festival Bahasa Indonesia Dunia, itu juga dilaksanakan oleh bidang kami dulu di tahun 2024. Seperti lomba-lomba mengadu
dongeng, buku dan sebagainya itu dilaksanakan di tahun 2004 sebelum SOTK kami berubah. Lalu terkait dengan FTDI tentu kami sangat support. Kami juga memberikan anggaran sama dengan kota-kota lainnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal di FTDI. Kendala yang dihadapi dalam mengajarkan atau melaksanakan bahasa Sunda, yang kami rasakan itu dominasi bahasa selain bahasa Sunda, seperti bahasa Inggris tadi yang disampaikan, juga identitas etnik karena jarang digunakan dalam konteks formal sehari-hari, mendominasi di dunia pendidikan, media, dan juga dunia digital yang membuat bahasa daerah semakin terpinggirkan. Selain itu juga ada stigma sosial dan psikologis muncul tadi yang saya sampaikan, muncul rasa minder dan malu ketika menggunakan bahasa daerah yang dianggap kuno atau kampungan, sehingga mengurangi motivasi untuk menggunakan dalam interaksi sehari-hari. Keterbatasan SDM, kekurangan guru bahasa daerah bersertifikasi juga sama karena minimnya program studi pendidikan bahasa Inggris. Masih di UI juga masih ada kayaknya Pak ya, pendidikan bahasa Inggris, tapi memang juga kayaknya sangat minimalis ininya ya, karena tadi berkaitan dengan sertifikasinya, dengan jenjang karirnya itu juga sedikit terhambat, dan jadi makanya calon-calon guru yang potensial itu mengambilnya jurusan-jurusan yang saya aman gitu, bahasa Sunda belum aman. Mudah-mudahan ini Ibu Dewan bisa membantu gitu ya, khususnya agar supaya calon-calon guru nih yang memang minat ke bahasa Sunda ini ada sedikit pencerahan ke depannya, sehingga mereka tuh mau daftar menjadi calon guru untuk mengajar bahasa Sunda gitu. Sedikit mungkin kalau boleh berbagi, kami sebetulnya di tahun 2023 ketika SOTK kami masih tentang bidang kurikulum dan bahasa, kami sempat mengimplementasikan di satu sekolah terkait tadi pembiasaan bahasa Sunda. Jadi kalau di sekolah misalnya WC, toilet bahasa Inggrisnya di bawahnya ada tulisan juga jamban untuk bahasa Sunda. Terus juga instruksi guru-guru kami pernah menyampaikan itu di sekolah itu. Jadi kalau misalnya guru bahasa Inggris selain good morning juga bridging engine itu harus dibiasakan gitu. Cuman itu sayangnya SOTK kami berubah jadi GTK, jadi kegiatan itu tidak berjalan gitu. Tapi insya Allah itu nanti akan kami coba sampaikan ke bidang-bidang di satu sekolah minimal tadi ada instruksi-instruksi yang selain bahasa Indonesia ada bahasa Inggris, ada juga bahasa Sunda di bawahnya gitu. Mungkin itu saja Bu yang dapat kami sampaikan, karena selebihnya kami sama dengan Kota Bandung dan Provinsi. Besar harapan kami Bu dari Dewan ada dorongan support gitu Bu ya, yang dapat membantu kami masalah-masalah yang kami hadapi di lapangan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arief ya. Pak Arief. Kemudian ini sudah hadir Pak Faisal dari Budaya dan Pariwisata. Mungkin boleh tanggapannya Pak mengenai yang sedang kita bahas ini tentang pemajuan kebudayaan kaitannya dengan bahasa daerah gitu. Mungkin ada tanggapan dari Bapak. Persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati buat kita para perwakilan dari OPD Dinas Pendidikan dari provinsi yang saya hormati, dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat yang saya hormati, serta rekan peserta rapat pada pagi hari ini. Sebelumnya mohon maaf Bu, kami terlambat karena disposisinya setelah dikontak dari DPD baru turun disposisi itu. Untuk tadi pagi ada yang kontak Pak Dani jam 9.30 Pak Dani kontak. Iya. Saya langsung tidak lanjuti, ini gimana? Saya langsung ditugasin di sini langsung. Oke, terima kasih. Karena pimpinan kami lagi tugas di luar gitu Bu. Menanggapi mengenai bahasa ya, jadi pada tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya di Sparbud Provinsi Jawa Barat itu sering mengadakan namanya kongres bahasa. Untuk kongres bahasa diselenggarakan
di 3 wilayah budaya di Provinsi Jawa Barat. Gitu. Jadi ada Kongres Bahasa Sunda itu dilaksanakan di wilayah Priangan, Sunda Priangan. Ada Kongres Bahasa Cirebon Darmayu kita selenggarakan di Cirebon, dan mungkin sekitarnya ada Kuningan ya, dan Indramayu, Majalengka. Kemudian ada Kongres Bahasa Melayu Betawi Bu. Itu pernah kita laksanakan di Bekasi gitu. Hanya saja pada tahun 2024 ketika kami ingin melaksanakan kembali kegiatan tersebut, rupanya program pelestarian bahasa itu sudah dialihkan ke Dinas Pendidikan, gitu, sehingga nomenklatur dalam SPD itu sudah nggak ada gitu untuk program pelaksanaan kongres bahasa tersebut gitu. Jadi kita hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mungkin sedikit masih berupaya mendukung untuk pelestarian bahasa, tapi sifatnya mungkin bersinggungan gitu. Misalnya kita melaksanakan dialog budaya itu dengan para budayawan itu. Ini kita sudah selenggarakan beberapa kali dialog budaya itu. Kita mengundang para budayawan, para komponen masyarakat lah ya, ada kadang-kadang ada siswa-siswa gitu. Kalau zaman dulu saat kongres bahasa kita juga kita mengundang perangkat daerah yang terkait itu di misalnya di Cirebon, Kongres Bahasa Darmayu Cirebon itu kita mengundang Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Indramayu, Dinas Pendidikan Cirebon, Kabupaten Cirebon dan sekitarnya gitu. Terus kemudian dari pihak keraton gitu kita undang gitu ya, dan para akademisi dan budayawan yang memang mereka bergelut dalam dunia bahasa gitu. Ya kadang-kadang sering ada debat-debat juga, beda pendapat antara para peserta rapat. Namun hasil dari kongres tersebut itu dalam bentuk masukan dan usulan yang ada rekomendasi kepada Disparut, dan juga kita tidak lanjut dengan koordinasi dengan perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya gitu. Jadi kita menyampaikan juga ke pimpinan kami Pak Sekda gitu. Nah terkait dengan dialog budaya yang kami laksanakan itu misalnya terkait dengan tematik, misalnya kita membahas cagar budaya gitu ya. Itu para pesertanya itu kita tidak diwajibkan, tapi memang otomatis menggunakan bahasa Sunda gitu. Kalau kita laksanakannya di daerah Sunda. Terakhir kita melaksanakan dialog budaya itu bulan lalu di Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran, itu terkait dengan kepemudaan, dan di Kabupaten Pangandaran terkait dengan warisan budaya, pengusulan warisan budaya terpendam. Itu otomatis dalam rapat itu sudah tersetting pokoknya bahasa Sunda begitu Bu. Nah sebaliknya kemarin ketika kita melaksanakan kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah di Cirebon itu hari Kamis lalu, itu kita melaksanakan Pekan Kebudayaan Daerah Provinsi Jawa Barat di Cirebon. Itu ada suatu momen di mana ada diskusi dan ada dialog lah ya, dan itu otomatis juga bahasanya menggunakan bahasa Cirebon gitu. Jadi kita secara otomatis maksudnya kita tidak menyentik, tapi memang dari ada keinginan dari kelompok atau peserta dalam pertemuan tersebut untuk menyentik suasana sesuai dengan lokasinya masing-masing gitu. Kita juga pernah dialog budaya di Melayu Betawi di Bekasi, sama juga kayak gitu ya. Jadi otomatis gitu, jadi tidak diarahkan tapi sudah otomatis berjalan sesuai dengan karakter atau budaya atau turun kata bahasa yang ada di wilayah tersebut. Saya pikir mungkin sementara seperti itu Bu. Selanjutnya kami mengikuti rapat. Terima kasih untuk semua atas paparan pendapat, pandangan. Memang kurang lebih kalau dari Dinas Pendidikan itu sama ya ininya, permasalahan yang kendala-kendalanya itu sama.
Nah, kalau untuk yang di kota atau kabupaten, mungkin tingkat sekolah dasar itu kan guru bahasa daerahnya itu adalah guru kelas ya. Jadi mungkin tidak terkendala ya kalau untuk tingkat SD gitu, untuk SDM guru bahasa daerahnya gitu, atau seperti apa? Karena kalau yang tingkat SMP, SMA itu sudah guru mapel bahasa daerah gitu, bahasa Sunda atau yang lainnya. Kemudian untuk bahasa Melayu Betawi itu memang belum dipetakan, tapi ada satu sekolah di Bekasi itu yang saya tahu. Jadi di sana itu menggunakan bahasa Sunda, pelajaran bahasa Sunda, tapi diajarkan hanya di kelas 6. Jadi apa ya, seperti muatan lokal atau gimana ya? Itu kenapa tidak diajarkan mata pelajarannya bahasa daerah Melayu Betawi gitu? Apa karena belum dipetakan atau seperti apa sudah gitu? dipetakan ya. Jadi untuk Melayu Betawi itu berdasarkan hasil pemetaan yang kami laksanakan itu sudah terpetakan, tetapi kemarin tidak dimasukkan di dalam peta bahasa yang ada di Badan Bahasa. Nah, mengapa Melayu Betawi itu tidak diajarkan menjadi salah satu muatan lokal yang ada di satuan pendidikan? Karena kebijakan dari pemerintah daerah Jawa Barat provinsi bahwa mata pelajaran lokal, muatan lokal yang diajarkan itu adalah bahasa Sunda untuk wilayah Jawa Barat. Seperti itu, ya. Tapi kalau di Cirebon, Indramayu, nah di Cirebon itu pada umumnya juga bahasa Sunda. Jadi semua satuan pendidikan yang ada di wilayah Jawa Barat itu muatan lokal bahasa daerahnya adalah bahasa Sunda. Tetapi yang di kota Cirebon itu ada perwali yang mengeluarkan aturan secara khusus untuk di kota Cirebon itu ada pembelajaran bahasa Cirebon selain bahasa Sunda. Tambahan itu ya, tambahan jadinya. seperti itu. Khusus untuk muatan lokal ada mulok wajib, ada mulok pilihan. Nah, mungkin tadi yang Masuk di mulok pilihan. pilihannya ya, wajibnya mungkin mulaknya bahasa Sunda, Kalau untuk pilihannya Jawa Barat semuanya bahasa Sunda. Sunda ya. Tapi kalau untuk yang di Bekasi itu kenapa diajarkannya hanya di kelas 6 gitu ya? Sedangkan sebagai salah satu syarat untuk ada di rapot kelulusan gitu, hanya kelas 6 belajar bahasa Sunda, sedangkan yang dari kelas 1 SD-nya belajar bahasa Sunda aja sulit gitu ya. Itu jenjang SD ya, Bu? Iya, SD. Ya harusnya dari kelas 1. Harusnya dari kelas 1 ya sudah diajarkannya. Itu perlu ditelusuri. Ya betul. Nah, kasihan anak-anaknya juga gitu, dan kasihan orang tuanya juga, karena kan Bekasi memang tidak banyak juga yang menggunakan bahasa Sunda ya di sana, karena kan daerahnya mungkin perbatasan juga kan. Melayu Betawi. Iya. Jadi mungkin kesulitannya juga akan itu, walaupun kami juga yang di Bandung juga, saya pribadi gitu ya, untuk mengajarkan bahasa Sunda memang agak kesulitan dengan bahasa Sunda yang halus gitu ya, ngomong banget ini artinya apa ya gitu. Kadang mungkin itu Bu aplikasi yang tadi yang diajar aksara Sunda di Silung Bahasa. Silung Bahasa itu apakah bisa diakses oleh kita semua, berbayarkah atau tidak? Berbayar, bisa diakses. Itu seperti ini nggak Bu? Seperti kamus gitu atau apa? Ya, jadi kalau untuk kamus bahasa daerah sendiri kami ada namanya Kang Agam, itu dalam 3 bahasa, Sunda, Indonesia, Inggris. Sedangkan untuk aplikasi Silung Bahasa ini sebenarnya memang untuk pembangunan awalnya itu untuk penyediaan data komprehensif untuk pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah. Kemudian itu kami kembangkan, jadi selain untuk pengajaran dan pengimbasan bahasa Sunda di satuan-satuan pendidikan, mereka bisa mengunduh modul dari situ, video-video pembelajaran. Kemudian di tahun ini kami mengembangkan satu fitur lagi, itu layanan diajar aksara Sunda, dan itu bisa diakses secara umum. Bisa siapapun ya, bisa oleh ya. siapapun ya, karena memang itu diperuntukkan untuk semua. Ya. Karena kalau mungkin bahasa Inggris gitu ya, kenapa anak-anak lebih mudah, karena diaksesnya pun lebih mudah, lebih banyak gitu. Sedangkan untuk bahasa daerah, mungkin khususnya di Jawa Barat ini Sunda, terbatas juga gitu, anak-anak mau mengaksesnya kemana. Mungkin ada Google Translate bahasa Sunda, tapi anak saya juga kalau nanya ke Google Translate, Bunda Google Translate mah nggak bisain katanya gitu, karena kadang artinya itu beda gitu, nggak deh, kayaknya bukan itu deh artinya. Kadang saya juga karena kosakata bahasa Sunda saya juga terbatas juga gitu, apalagi yang lemes-lemes itu kalau di buku bahasa Sunda itu kan penggunaannya kadang suka lemes ya, berbeda dengan praktek itu. Mungkin kalau bahasa Sunda takutnya jadi kasar gitu ya, jadi nggak diajarkan orang tuanya itu. Tapi kalau yang di buku kan memang yang lemes-lemes gitu, yang
memang harus cari kamus gitu, sedangkan kamus bahasa Sunda juga terbatas juga gitu. Mungkin dengan adanya aplikasi-aplikasi ini perlu disosialisasikan juga Bu, supaya lebih dikenal gitu, orang-orang bisa mengakses itu gitu. Kemudian ada tambahan lagi, Bu Hera ada tambahan mungkin? Itu aja sih. Kalau boleh Bu, saya Iya, menambahkan. boleh banget. Ini tadi jadi kepikiran terkait dengan peta kebutuhan SDM Bu. Jadi di pemerintah pusat itu ada program sertifikasi guru Bu. Jadi ada yang namanya Daljab, jadi PPG Daljab atau di guru tertentu, ada juga yang Prajab. Jadi Prajab itu memang yang dikelola oleh kementerian langsung. Nah, kemarin 2025 saya coba unduh lulusan PPG yang Prajab itu, bahasa Sunda cuma 2 orang Bu. Kayaknya kami tuh untuk memenuhi kebutuhan dulu, coba aja ke kementerian gitu. Ternyata kenapa cuma 2 orang, padahal angka kami itu menunjukkan lebih dari itu gitu kebutuhannya. Nah, maksudnya bahwa dari pihak kementerian kiranya bisa membukakan Lebih akses banyak, itu gitu ya Bu, membuka akses itu sesuai dengan kebutuhan di daerahnya gitu. Nah, itu yang menjadi kendala kami selama memang moratorium masih diberlakukan. Ya salah satu pemenuhannya ya melalui yang PPG Pejabatan Calon Guru. Ya. Begitu aja Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak untuk masukannya. Mungkin ada tanggapan lagi dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, atau dari Kebudayaan dan Pariwisata? Ada yang mau ditambahkan lagi? Oh iya, sebagai informasi saja Bu bahwa kemarin kami sudah melaksanakan diskusi kelompok terkumpul untuk Prapongres Bahasa Daerah. Jadi ini juga sebenarnya tindak lanjut dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Tadi Bapak sudah menyampaikan ya bahwa sebelumnya ada bahasa daerah yang diinisiasi oleh Yayasan Rancage dan beberapa organisasi kemasyarakatan yang ada di Jawa Barat. Jadi insya Allah tahun depan itu akan ada kongres bahasa daerah. Jadi itu dianggap sebagai kongres bahasa daerah yang kedua, karena memang di beberapa provinsi itu belum semuanya ada concern terhadap upaya pelestarian bahasa daerah melalui kegiatan-kegiatan seperti kongres atau seminar, dan insya Allah nanti tahun depan akan ada kongres bahasa daerah. Ya, jadi mudah-mudahan untuk ketiga entitas yang ada di Jawa Barat itu juga benar-benar bisa berpartisipasi dan ada perhatian untuk tiga entitas. Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih. Kalau untuk yang kegiatan yang tadi dari Kebudayaan dan Pariwisata ya, kegiatan-kegiatan itu kan dialog budaya seperti itu otomatis ya Pak ya, menggunakan bahasa daerah, bahasa Sunda ataupun Cirebon. Nah itu pesertanya itu memang usia seperti yang dari Balai Bahasa katakan usia 40 ke atas itu memang masih menggunakan bahasa daerah, tapi yang usia di bawah itu sudah penurunan gitu. Bagaimana Pak dengan peserta di sana kegiatan-kegiatan itu? Ya, kalau dialog budaya itu tergantung temanya. Jadi peserta dialog juga tergantung temanya. Kalau misalnya tentang cagar budaya, ya mungkin stakeholder paling penting itu adalah dinas dan tim ahli cagar budaya gitu. Tapi kalau tentang warisan budaya misalnya itu para pesertanya itu para seniman, budayawan, pakai pangsi ke ya. Kadang-kadang mereka tuh nggak mau duduk di meja, jadi kita sediakan lesehan gitu ya, karena permintaan mereka sendiri biar semakin nyunda gitu. Dan itu bahasa pengantarnya itu dari awal sampai akhir itu bahasa Sunda ya. Dan saya sendiri sebenarnya ada kesulitan karena bukan orang asli Sunda gitu. Jadi kita ngomong kepala juga ya. Jadi memang misalnya kemarin ada kita bukan kebudayaan daerah itu ada bobodoran lah ya, dan kita ngundang ada sanggar untuk bawain warisan budaya Tangling itu, dan itu diiringi oleh pelawak lokal lah, Jawa Kancil gitu. Itu ngomongnya kan full bahasa Cirebon Pak. Itu yang tim di Sparbud nggak ada yang paham karena tim semuanya orang Sunda gitu kan. Yang paham cuma masyarakat sekitar yang nonton gitu, mereka ketawa, kita cuma dia ketawain apa ya gitu. Itulah jadi memang otomatis tersetting sesuai dengan tema topik gitu. Kalau peserta itu tergantung dari yang kita undang.
Kalau tahun lalu kita mengundang siswa-siswa SMA, kita minta bantuan dari Disdik provinsi untuk kadang-kadang diarahkan masa dari kantor dinas Pak ya, atau untuk ikut partisipasi gitu ya. Itu pesertanya dari SMA di wilayah setempat. Kemarin di Cirebon di PK pekan kebudayaan daerah itu pesertanya para penontonnya banyak dari SMA juga. Itu mereka menggunakan bahasa daerah juga kalau yang anak-anak SMA itu? Tidak ada percakapan Bu, tidak ada tidak aktif bercakap, cuma mendengarkan aja. Satu arah ya. Iya. Itu sih Bu. Baik, oke, pasti ada tambahan lagi? Kalau tidak ada, mungkin nggak ada? Boleh saya nambahin? Izin Bapak Ibu, kalau boleh saya tahu, kalau untuk bahasa daerah ini pernah nggak dibikin kayak misalnya diskusi bahasa daerah tapi jadi sifatnya interaktif, peserta wajib menggunakan bahasa daerah, Dialog itu? dialog, tapi kan Dialog yang tadi? kalau misalnya dialog tadi kan usianya Bu masih yang di atas 20 ya maksudnya. Maksudnya tuh kan kita harus menanamkan dari kecil kan. Karena saya pernah juga nih belajar bahasa Sunda waktu pas SD. Ternyata memang sulit, dan makanya ketika saya mau memindahkan anak saya kan juga mereka keberatan untuk pindah ke Jawa Barat karena ada bahasa Sundanya gitu. Menurut saya memang harus dari kecil, jadi dibiasakan dulu untuk mereka berbicara bahasa Sundanya, walaupun di dalam rumah mungkin sehari-hari ada bahasa Sunda dengan orang tua, tapi kan sekarang udah kebanyakan orang tua dalam arti kata mau menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang sifatnya bilingual, sehingga mereka lebih bangga menggunakan bahasa Inggris ketimbang bahasa daerahnya. Nah, mungkin dengan cara dongeng bahasa Sunda tapi bersifat interaktif untuk anak-anak usia TK atau usia PAUD seperti itu ya, bisa dicoba dari usia dini lah pokoknya gitu. Kita mungkin menambahkan itu seperti Kamis Nyunda ya. Kamis Nyunda itu kalau di Rabu Kota Bandung bukan yang Kamis juga Rabu. ya? Tapi bajunya Kamis ya? Rabu Bu yang Tidak, pakai kebaya. Kamis ini Kamis. namanya bareng-bareng. Oh gitu. Kamis. Oh ya, Kamis ya, karena anak saya Rabu mah batik. Kamis ya, Kamis Nyunda. Cuma itu sepertinya hanya pakaian aja gitu, nggak ada dalam sehari-harinya. Seharusnya mungkin ketika Kamis Nyunda ya berbahasa Bahasa Sunda Sunda juga gitu. gitu di sekolah gitu. Harapannya begitu. Atau rencananya begitu mungkinnya dan dulu ya. memang anjurannya seperti itu, tapi dalam implementasi hanya sebatas tadi di pakaian saja. Kami pernah membiasakan itu untuk hari Kamis itu ada semacam bukan festival. Jadi ada kegiatan di situ, sekolah-sekolah itu menggalakkan semuanya yang berbau Sunda, baik itu makanannya, kemudian bahasanya, permainannya. Jadi ada satu momen sekolah itu belajar di luar untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Kamis Nyunda. Cuman secara masif itu belum bisa terlaksana karena memang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Kalau hanya sekedar pembiasaan yang sifatnya sisipan-sisipan itu hasilnya hanya tidak nyampe ke akarnya gitu. Iya. Kayak yang usia bawah ya Pak. Iya. Itu terkendala di penganggaran dan pelaksanaan. Tapi kalau di dalam implementasi program pembelajaran dan implementasi revitalisasi bahasa daerah melalui program pengimbasan, sebenarnya di sekolah itu sudah dilaksanakan karena memang di dalam program RBD ini untuk persiapan festival tunas bangsa itu kan ada 7 jenis lomba ya. Jadi ada ngampudornya, ada
mendongengnya, ada membaca dan menulis aksara Saja. Sunda. Sebenarnya di dalam proses pembelajaran itu sebenarnya ketika guru mengimplementasikan pembelajaran bahasa Sunda melalui beragam jenis lomba ini yang memang sebenarnya sangat-sangat disukai anak karena pembelajarannya itu kan tidak monoton ya. Iya, jadi Dan sebenarnya menyenangkan. untuk interaktifnya itu sudah ada karena ketika guru menyampaikan arahan atau memberikan informasi itu sudah menggunakan bahasa Sunda dan memang peserta siswa itu dituntut untuk bisa menggunakan bahasa Sunda itu. Jadi ibaratnya gini, untuk peserta di kelas membaca dan menulis aksara Sunda. Jadi mereka tidak hanya menulis aksara itu, tetapi mereka juga harus bisa membaca. Mereka harus bisa menjelaskan nih, misalnya terkait dengan definisi sebuah kata atau misalnya di dalam penulisan cerpen. Ketika mereka diberikan pengarahan, seperti apa sih cara menulis cerpen yang baik. Nah, bengkel yang kami berikan kemarin itu juga sudah menggunakan bahasa Sunda. Cuma memang kalau secara keseluruhan kita mau melihat untuk implementasinya terutama di semua satuan pendidikan itu sepertinya belum. Ya, sepertinya belum dan memang sepertinya harus ada penguatan secara regulasi karena meskipun sudah ada regulasi kan biasanya tetap tidak bisa diimplementasikan secara luas seperti itu. Jadi mungkin perlu ada rancangan program atau agenda-agenda yang bisa memuatkan itu. Untuk mendukung tunas bahasa ibu juga, kalau yang saya lihat ya di sekolah-sekolah itu akan itu saja anaknya. Dari kelas 1 sampai kelas 5 biasanya ya pesertanya itu ya itu terus, yang pupuh akan itu terus, yang sajak itu terus anaknya gitu. Hanya dicarinya yang baru-baru. Nah, apakah anak-anak lainnya itu akan belajar juga itu atau tidak gitu kan. Jadi sepertinya kegiatan itu bagus tapi jadinya tidak mengena pada seluruh anak gitu Ya, sasarannya. karena implementasi di satuan pendidikan itu berbeda-beda karena ada kesannya bahwa untuk persiapan FTB ini yang mereka persiapkan ada yang akan ikut lomba. Ya. Padahal sejatinya program RPD ini adalah untuk menguatkan proses pembelajaran muatan lokal di satuan pendidikan. Jadi anak-anak itu karena kan masuk di ekstrakurikuler ya Pak ya, karena kalau khusus untuk pembelajaran bahasa Sunda sendiri hanya 2 JP dalam 1 minggu itu tidak akan ada artinya, tetapi ini menjadi bagian dari kegiatan ekstrakurikuler nih, misalnya dikelompokkan anak-anak yang suka untuk nembang pupuh itu nanti akan masuk di kelas itu. Jadi sebenarnya ini yang masih tidak dipahami secara Seharusnya seperti itu sama berarti ya. oleh satuan pendidikan. Iya, jadi seharusnya itu adalah pengelompokan seperti ekstrakurikuler, misalnya nih kursus bahasa Inggris Pak Arif ya. Kursus bahasa Inggris itu kan dari gabungan dari berbagai kelas, nanti ada placement testnya, kan harusnya seperti itu. Nah, pembelajaran bahasa Sunda dengan 7 jenis pengelompokan ini seharusnya implementasinya seperti itu, karena di dalam juknisnya memang seperti itu. Tetapi yang diimplementasikan, yang diterapkan di satuan pendidikan ada yang hanya berfokus untuk lomba. Ya, seperti kata Ibu Agita Jadi tadi, orangnya itu aja. yang dilatih ya itu juga yang akan ikut lomba, padahal sejatinya bukan seperti itu Bu, karena memang kehadiran RPD adalah untuk menguatkan program pengajaran muatan lokal di satuan pendidikan. Mindset ini berarti mindset orang-orang Pemda itu sih. Pemahamannya, Kalau kita kan bikinnya ya. yang diajukan yang calon-calon juara Iya, juga. itu. Mindset Jadi kita tuh dicari kayak Inilah Bu yang menjadi masalah. Artinya Jawa Barat itu sudah tahun ke-5 pelaksanaan RPD, tetapi setiap kali, karena kan tadi sudah saya sampaikan bahwa tahapan RPD itu kan ada mengundang berbagai pemangku kepentingan. Ketika kami melakukan koordinasi antar instansi, yang kami harapkan hadir itu adalah para penentu kebijakan nih, para pemangku kepentingan. Tapi biasanya ketika itu diundang hadir, didelegasikan, akhirnya yang hadir adalah perwakilan UGMP Bahasa Sunda juga. Padahal sebenarnya untuk guru-guru itu ada bagian tersendiri. Pada saat kami memberikan pelatihan untuk peningkatan kompetensi guru Bahasa Sunda, itu kesempatan untuk guru di koordinasi antar instansi, di diskusi kelompok terkumpul, yang wajib hadir dalam tanda petik itu adalah para penentu kebijakan, para pemangku kepentingan. Kenapa? Karena untuk penyamaan persepsi itu. Tapi itu memang ya seperti yang saya sampaikan tadi, dukungan dari pemerintah daerah melalui perwakilan-perwakilan itu belum sepenuhnya seragam pemahamannya di 27 kabupaten kota seperti itu. Mungkin itu perlu ditegaskan. Kalau di Kota Bandung kita dari 2019 sampai 2018 itu rutin Bu, tiap tahun
kita mengadakan semacam festival khusus untuk kebudayaan Sunda, namanya Festival Bandung Ulin. Selalu dihadiri oleh dari pucuk pimpinan, baik itu Pak Wali, Ketua DPRD Kota. Bahkan ada beberapa yang memecahkan rekor muri gitu, untuk penyelenggaraan nari terbanyak. Jumlah penari bisa lebih dari 5.000 orang gitu. Kemudian angklung kalau nggak salah muri juga itu tempatnya di Sor Arcamani dan stadion ini Sidoli Persib. Di situ semua yang sifatnya berkaitan dengan kebudayaan Sunda, termasuk karawitannya, bukunya, debunya dan seterusnya, itu ditayangkan gitu, disajikan. Dan juga permainan-permainan tradisional gitu yang dianggap hampir punah, mulai dari yang Junjung Berung tuh Benjang itu ditayangkan. Ada kemudian ya permainan-permainan kita Sordot Gaplok gitu, jangkungan, egrang gitu, itu disajikan itu tiap tahun. Hanya untuk 2022 terkena COVID itu di ya 2022, kemudian 2021, 2022 dan 2023 ada lagi, 2024 ada, 2025 sekarang kemarin kita sudah menganggarkan itu kena efisiensi, dan yang 2026 juga Belum ya? dihapus. Kita sudah menganggarkan itu. Lumayan cukup besar itu karena melibatkan ribuan lah peserta, itu bisa sampai 7.000-an peserta. Jadi mulai unsur SD, SMP, kemudian unsur perangkat daerah juga masuk. Jadi dalam hal ini untuk Kota Bandung komitmen menjaga, memelihara itu sangat kuat, karena kita di Kota Bandung dulu kan sudah ada perwal tentang pendidikan karakter. Jadi sebelum ada pendidikan karakter melalui kurikulum nasional, kita di Kota Bandung itu 2016 sudah dicanangkan, bahkan di launching oleh Menteri Pendidikan. Pada saat itu Menteri Pendidikannya Pak Anies Baswedan. Mungkin sangat populer kemarin. Berarti tinggal perlu penguatan untuk mendukung program nasional ya Pak ya, karena kan sebenarnya RBD ini program nasional Pak. Nah itu makanya diharapkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Artinya mungkin kalau Kota Bandung sudah melaksanakan itu, tetapi perlu mendukung juga untuk program RBD. Dan sebagai informasi juga bahwa untuk anak-anak kita yang menjadi pemenang di Festival Tunas Bahasa Ibu itu sudah masuk di dalam manajemen talenta nasional, karena mereka diapresiasi sama seperti pemenang Olimpiade Sains dan segala macamnya, karena memang pemerintah kita melihat bahwa pentingnya untuk pelestarian bahasa daerah, karena itu tadi akan berkorelasi dengan berbagai bidang lainnya, misalnya untuk penguatan karakternya, untuk mewujudkan pendidikan bermutunya. Ternyata peran bahasa daerah itu sangat-sangat signifikan, sehingga memang diharapkan kehadiran para pemangku kepentingan di daerah untuk mendukung program ini, karena RPD yang sudah diluncurkan sejak 2002 ini, Februari 2002 ini adalah agenda nasional. Makanya di kami itu setiap tahun meskipun ada pemangkasan anggaran dan segala macamnya, program nasional ini tidak akan mungkin bisa dihilangkan karena ini bagian dari program nasional. Seperti itu. Dan sejatinya untuk program revitalisasi bahasa daerah, adopsi FTBI yang mengadopsi model A ini yang ada di Jawa Barat dan di beberapa provinsi lainnya yang hanya dominan satu bahasa daerah, itu kan sama seperti Pasandiri yang sudah dilaksanakan di Jawa Barat untuk bahasa Sunda. Seperti itu. Kami untuk alumni juara-juara FTBI itu sangat diapresiasi, bahkan sering dipanggil dalam acara-acara seremonial dari pemerintah daerah untuk ditampilkan. Untuk pupuk, bahkan untuk juara borangan itu stand up comedy versi Sunda gitu. Itu sering beberapa kali diundang sama pemerintah daerah untuk tampil. Itu salah satu bentuk apresiasi dari pemerintah daerah terhadap program revitalisasi. Karena itu juga ya mungkin sekolah-sekolah hanya mencari bibit-bibit yang
kira-kiranya dia bakalan juara gitu. Itu mah Ya, dampak sebenarnya khusus gitu. Ya, Itu sudah belok sebenarnya orientasinya. karena memang tidak semua murid terlibat jadinya gitu, hanya yang dikira memiliki ya bakat. karena ya itu tadi Bibit peminatan gitu. kayaknya Ya. bakat dan minat seperti itu. Masuk lagi. Boleh enggak? Ya ini mungkin salah satu yang kita tidak sadari ya. Ada hal yang kita tidak sadari. Beberapa bulan lalu kita ngobrol ya santai dengan Pak Profesor Ganjar. Beliau mantan rektor 4 yang sekarang sebagai kepala pusat studi bahasa Sunda kalau Mas Ganjar punya. Salah satu yang beliau sampaikan beliau tiba-tiba ngirim bahan paparan ke saya yang judulnya sedang berada di mana kita. Pas saya buka paparan itu ternyata memang permasalahan bahasa yang ada di Jawa Barat. Salah satu contohnya adalah bagaimana penggunaan nama-nama produk di Jawa Barat itu menggunakan sekarang lebih banyak bahasa asing. Itu toponimi, nama bangunan, nama tempat, gitu. Misalnya Setiabudi Regency. Kenapa nggak pakai nama lokal aja kayak Kota Baru Parahyangan kayak gitu ya? Atau misalnya Antapani Residence ya misalnya gitu ya? Atau misalnya hampir semua itu nama-nama produk, nama-nama toko, nama-nama usaha-usaha itu kan banyak sekali melihat bahasa asing gitu, penggunaan bahasa asing dalam dalam penamaan itu. Nah, salah satu masukan dari beliau adalah Pak Ganjar mengatakan bahwa harus diputus di perizinan. Gitu perizinan harus mengawasi atau moratorium perizinan bagi usaha-usaha yang menggunakan nama asing gitu. Nah itu karena begitu kemarin saya juga pergi ke Jogja di wilayah keraton aja ya, ini contoh perbandingan aja di wilayah keraton Yogyakarta itu yang seharusnya itu nuansa adat Jawa gitu. Itu malah bahasanya bahasa Inggris gitu ya dan itu sangat cocok dengan paparan Pak Prof Ganjar sedang berada di mana gitu. Jadi tidak ada bedanya kita lagi di Bandung, lagi di Jogja atau lagi di Bali, kita nggak ada bedanya gitu. Nah itu yang pertama. Jadi memang seperti tadi kata Pak Kepala Balai adalah peran dari semua sektor, semua pihak ya mungkin itu salah satu peran dari sektor perizinan gitu ya, perizinan usaha. Yang kedua, saat kita kongres bahasa di Cirebon, saat itu kita mengundang kepala balai mungkin ikut waktu itu ya sebagai narasumber dan saya lupa nama bapak yang narasumber juga dari kementerian yang laki-laki yang katanya baru pulang dari Perancis yang yang saat itu baru mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa UNESCO saat itu. Iya itu Pak Prof Yudin dulu. Nah, itu beliau pulang dan menjadi narasumber di saat itu di kongres bahasa Cirebon di di kegiatan di Sekolah Jabar. Salah satu yang dia sampaikan adalah ini saya ingat proses karena saya terapkan Bu. Jadi katanya gini ya, saya punya anak kuliah di luar negeri katanya gitu. Saya lupa apakah di Eropa atau Jepang ya, di Inggris ya gitu. Dan katanya mantu saya itu orang Jawa, kalau nggak salah gitu. Iya, katanya jadi cucu saya kalau nggak salah cucu apa anak gitu ya, katanya harus bisa bahasa Inggris, harus bisa bahasa Sunda, harus bisa bahasa Jawa gitu. Dan sebisa mungkin dia bisa bahasa Arab lah karena dia Islam. Kalau nggak salah dia juga mencetak tentang orang yang hidup di Jepang, kalau nggak salah gitu ya. Pokoknya katanya karena anak itu kuliah di Jepang sehingga dia harus bisa bahasa Jepang gitu. Nah, terus saat itu di belakang panggung saya nanya, Prof gimana kalau anak kita tidak mau ngikutin kita, misalnya kita ngajar bahasa daerah tapi dia balasnya pakai bahasa Indonesia, jangan direspon.
sampai dia merasa kita dia ketergantungan sama kita sehingga dia berusaha untuk memenuhi apa yang kita mau gitu. Itu saya terapkan di rumah saya Bu gitu. Jadi saya orang Sulawesi, istri saya orang Sunda, dan saya sampaikan anak saya harus bisa bahasa daerah, Sulawesi harus bisa bahasa Sunda. Tapi bahasa Sunda saya nggak usah ragu karena dia tinggal di Bandung Bu ya. Dan setiap kali dia pulang dari sekolah kadang-kadang ada bahasa Sunda baru yang dia bawa ke rumah gitu. Jadi saya merasa bahasa Sunda aman lah gitu. Tapi setiap hari saya suntik terus bahasa daerah dan sekarang dia bahasa daerah sama saya tuh. Dibiasakan aja selama 2 tahun. Saya ingat itu setelah kongres bahasa daerah Cirebon, saya pulang saya maknai betul itu apa kata Prof. Hamidudin, saya terapkan di rumah. Setiap hari saya biasain, pokoknya saya suruh mandi yang tadi dia nggak ngerti akhirnya dia ngerti gitu. Jadi dia nggak belajar kosakata tapi dia belajar dari konteks. Jadi yang bisa bahasa daerah itu di rumah cuma saya sendiri. Sekarang dia bisa bahasa daerah gitu. Jadi intinya adalah perkara kebiasaan ini sebenarnya bukan cuma bagian dari tugas dari pendidikan, tapi sebenarnya tugas dari keluarga sebagai organisasi terkecil itu paling gitu Bu. Terima kasih. Ya, baik. Tapi Silakan, Pak. perizinan kalau untuk sektor pendidikan di Kota Bandung itu sudah mulai. Jadi untuk pembuatan lembaga-lembaga pendidikan baik itu PKBM, lembaga kursus itu sudah tidak boleh lagi menggunakan ejaan dan juga bahasa atau kata-kata dari bahasa asing. Jadi semuanya udah harus wajib bahasa Indonesia. Saya nggak tahu untuk perusahaan ya, untuk sektor lain apakah sudah berlaku tidak. Tapi kalau untuk pendidikan itu sudah mungkin dari 2 atau 3 tahun yang lalu kita sudah melakukan itu. Itu sebenarnya sudah masuk di dalam program pembinaan lembaga ya, karena kami di Balai Bahasa itu sebenarnya sudah beberapa tahun ini melaksanakan pembinaan lembaga Bu. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di surat edaran Mendagri itu tindak lanjut dari Permendikdasmen nomor 2 tahun 2025 itu kan terkait dengan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia. Permendagri itu bukan Permendagri, Permendikdasmen itu fokus pada penggunaan bahasa di lanskap atau di ruang publik. Nah, sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak tadi terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Ganjar, ini sebenarnya sudah menjadi kekhawatiran sejak lama. Kenapa? Karena memang sebenarnya akar permasalahannya salah satunya adalah di perizinan. Mengapa? Contoh kami sudah beberapa tahun itu mengusulkan penggantian nama untuk Cisumdawu Twin Channel. Karena itu kan sangat-sangat tidak sesuai dengan regulasi kebahasaan terutama di Perpres 63 tahun 2019 yang mengatur ranah penggunaan bahasa Indonesia untuk nama bangunan yang terkait dengan rupa bumi atau toponimi itu memang mutlak harus menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sehingga dengan adanya surat edaran ini itu nanti untuk pengawasan penggunaan bahasa Indonesia terutama di lanskap, di ruang-ruang publik dan dokumentasi lembaga, tetapi fokus pada di ruang publik itu nanti menjadi salah satunya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah di bawah koordinasi sekretariat daerah melalui sekretaris daerah sebagai ketua tim pengawasan. Jadi anjurannya bahwa di setiap provinsi itu dibentuk tim pengawasan dan penanggung jawabnya itu langsung sekretaris daerah. Dan memang yang menjadi masalah karena di Jawa Barat sampai dengan saat ini kami belum diberikan kesempatan untuk melaksanakan konsolidasi daerah. Kami sebenarnya sudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi sejak beberapa bulan, namun memang mungkin karena kendala waktu dan segala macamnya, tetapi sesuai dengan surat edaran itu setiap provinsi itu harus membentuk tim pengawasan. Jadi itu sebenarnya adalah salah satu upaya untuk tetap menjaga muara bahasa Indonesia dan di satu sisi untuk upaya pelestarian bahasa daerah anjurannya seperti itu Bu. Jadi kita bisa menggunakan bahasa daerah atau mungkin kearifan-kearifan lokal untuk menjadi bagian dari ruang-ruang publik kita, misalnya terkait dengan penggunaan nama itu lebih dianjurkan karena memang di dalam kaidah toponimi atau penamaan rupa bumi yang diutamakan itu adalah bahasa Indonesia, tetapi boleh mengambil unsur lokal, unsur kearifan lokal. Yang tidak dianjurkan itu kalau harus bahasa asing. Karena kalaupun terpaksa harus menggunakan bahasa asing itu boleh, tetapi setelah bahasa Indonesianya atau ketika kita ingin mengambil nama atau penamaan itu dari istilah lokal. Contoh yang menjadi fenomena di Pangandaran. Pangandaran itu
ada nama tempat namanya Cukang Tanah ya. Cukang Tanah. Tetapi kenapa diubah menjadi Geringkenya? Padahal sebenarnya kearifan lokal itu sudah sangat-sangat sesuai. Kenapa? Selain mengutamakan bahasa Indonesia, kita harus mengangkat kearifan lokal, nilai-nilai budaya kita, salah satunya yang ada di dalam bahasa daerah. Seperti itu, makanya kalau ada penamaan kan Pak Gubernur kita sekarang sangat luar biasa ya, beliau kembali mewajibkan penamaan nama bangunan atau nama ruang-ruang pertemuan itu dengan kearifan lokal itu, dan saya pikir itu sangat-sangat bagus. Tetapi memang perlu ditindaklanjuti. Yang kemarin kami usulkan pada saat konsolidasi nasional adalah bagaimana meyakinkan pihak-pihak terkait, di antaranya adalah dinas perizinan atau dinas-dinas terkait yang memang menjadi pintu gerbang pertama dan utama untuk dikeluarkannya izin untuk menggunakan bahasa atau istilah yang memang belum sesuai dengan kaidah kebahasaan dan belum sesuai dengan regulasi kebahasaan. Seperti itu. Ada lagi mungkin yang mau ditambahkan dari yang lain? Oke, sepertinya sudah banyak sekali masukan, kemudian pandangan juga, sehingga mungkin kita cukupkan saja ya kegiatan untuk hari ini. Mudah-mudahan dapat diperolehnya aspirasi dari daerah khususnya Jawa Barat terhadap materi tentang kemajuan kebudayaan terkait bahasa daerah ini. Mungkin dipersilakan kembalikan kepada Ibu Hera. Baik Ibu, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas masukannya dan diskusinya. Memang terkait bahasa daerah, ternyata kita memang harus aware karena beberapa daerah memang sudah tidak menggunakan lagi bahasa daerahnya. Tapi Jawa Barat saya bilang masih termasuk daerah yang sangat menjaga bahasa daerahnya. Kalau kita ke daerah manapun, kalau udah sama-sama orang Jawa Barat ketemu, biasanya bahasanya udah langsung roaming. Udah langsung roaming. Jadi benar bahwa bahasa daerah ditanamkan dari dalam rumah. Jadi harus dengan pembiasaan supaya tetap lestari dan juga bisa dikembangkan dengan penambahan belajar di sekolah, juga dengan adanya lomba-lomba yang tadi disebutkan oleh Ibu Kepala Balai. Demikian hari ini kami cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita foto bersama di luar ya Pak ya. Ayo.